Menurutmu apa yang mungkin dia bicarakan dengan naga jahat itu? Di atas makam Absolute Yin, Du Xiangyang, Luo Chen dan praktisi bela diri Gunung Pedang Surgawi lainnya menjaga pintu masuk sementara mereka menunggu Qin Lai. Du Xiangyang mulai berbicara karena bosan. Luo Chen berkata dengan acuh tak acuh, siapa yang tahu? Anak itu tumbuh semakin tak terbaca. Mata Du Xiangyang bersinar saat dia menggosok dagunya sambil berpikir. Mungkinkah batu nisan penyegel iblis yang dia dapatkan dari makam dewa benar-benar berguna? Dia menggunakannya untuk mendeteksi 3 ras Ghoul, memicu jejak mereka, dan bahkan bernegosiasi dengan naga jahat sekarang. Ini benar-benar mengejutkan. Dia pasti punya rahasia lain yang masih belum kita ketahui. Luo Chen menyimpulkan. Du Xiangyang mengangguk setuju. Aku pikir juga begitu. Saya berharap dia bisa keluar hidup-hidup. Luo Chen mengerutkan kening. Dia selalu seperti kecoa, sulit dibunuh. Du Xiangyang menjawab. Di sisi lain, Hei, Biyu, dan Luo Kexin dari Sekte Artefak Surgawi telah berkumpul dan tampaknya mulai mendiskusikan sesuatu dengan nada rendah. Penatua He, tidakkah menurutmu Qin Lai tidak hanya menguasai batu nisan penyegel iblis? Luo Kexin merendahkan suaranya. Aku ragu dia bisa melakukan banyak hal melalui batu nisan penyegel iblis juga. Feng Yiyu mendengus. Hei memandang kerumunan dan merenung sejenak. Tiba-tiba, dia berkata, kuburan dewa tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Oh, keingintahuan yang besar keluar dari Luo Kexin ketika dia mendengar ini. Dia menegakkan dirinya dan mendengarkan dengan serius. Feng Yiyu juga memperhatikan kata-katanya. Beberapa dari hal-hal ini hanya diketahui oleh beberapa orang. Ayahmu pernah menginstruksikan kami untuk tidak mengungkapkan ini kepada orang luar manapun. Hei memandang Feng Yiyu. Kalian, menjauhlah dari kami sedikit. Biyu memerintahkan praktisi bela diri Sekte Artefak Surgawi di sampingnya. Beberapa praktisi bela diri rilem fragmentasi dan pemenuhan diam-diam mundur sampai mereka setidaknya beberapa ratus meter jauhnya. Sekarang, satu-satunya orang yang masih berkumpul di sekitar Hei adalah praktisi bela diri Nirvana Rilem atau orang-orang spesial seperti Luo Kexin dan Feng Yiyu. Banyak rumor di luar sana benar. Kami, diam-diam berkomunikasi dengan Jiang Zuze. Saya percaya bahwa Anda berdua tahu tentang ini. Bukan? Hei memandang Feng Yiyu dan Luo Kexin. Keduanya mengangguk. Feng Yiyu terutama menundukkan kepalanya dalam kekalahan. Saya tahu bahwa alasan saya selamat dari makam dewa adalah berkat Jiang Zuze. Saya pasti sudah mati jika tidak. Bagus kalau kamu mengerti itu. Hei mengangguk dan berpikir sejenak. Akhirnya, dia berkata, pemahaman Jiang Zuze tentang makam dewa jauh melebihi pemahaman kita. Menurutnya, Graveyard of Gods seharusnya menjadi tempat pelatihan bagi keturunan Heaven Fighting Rache. Mata air jiwa murni, sisa-sisa elit kuno, dan altar jiwa murni seharusnya menjadi hadiah yang mereka siapkan untuk para pemenang. Luo Kexin dan yang lainnya tampak terkejut. Meskipun mereka istimewa di Sekte Artefak Surgawi, Feng Yi dan Luo Han tidak pernah memberitahu mereka tentang hal ini. Oleh karena itu, mereka tidak tahu apa-apa tentang rahasia sebenarnya dari makam para dewa. Kembali ke Pulau Simun, alasan Qin Lai bisa mengambil batu nisan penyegel iblis dari Jiang Tianxing. Hei menatap Biyu dan melanjutkan, mungkin karena dia memiliki garis keturunan dari Heaven Fighting Rache. Wahyu itu seperti bom di telinga mereka. Biyu, Feng Yiyu dan Luo Kexin hampir berteriak. Faktanya, Luo Kexin harus menutup mulutnya rapat-rapat untuk menahan diri agar tidak berteriak. Garis keturunan Heaven Fighting Rache, bagaimana mungkin dia memiliki garis keturunan Heaven Fighting Rache? Biyu menjadi pucat karena terkejut. Ini bukan sesuatu yang bisa kita pelajari. Hei menggelengkan kepalanya dan terus menganalisis. Hanya keturunan yang memiliki garis keturunan dari Heaven Fighting Rache yang bisa memenangkan persetujuan Demon Sealing Tombstone dengan begitu mudah. Selain itu, hanya mereka yang memiliki garis keturunan yang dapat dengan mudah menyalakan jejak di dalam tubuh 3 klan ras hantu dan mendeteksi di mana mereka berada melalui batu nisan penyegel iblis. Juga, Hei melihat ke makam Absolute Yin di bawah mereka. Hanya mereka yang memiliki garis keturunan Heaven Fighting Rache yang berani pergi ke bawah tanah dan bertemu dengan naga jahat itu. Naga jahat yang haus darah itu membenci banyak ras, dan ras manusia termasuk yang paling mereka benci. Jika dia hanya manusia, naga jahat akan membunuhnya begitu dia bertemu dengan mereka. Sama sekali tidak ada kemungkinan dia akan selamat dari pertemuan itu. Apakah itu berarti dia mungkin akan mencapai kesepakatan dengan naga jahat? Biyu bertanya dengan heran. Itu tidak bisa saya katakan dengan pasti. Saya hanya bisa mengatakan bahwa ras naga jahat tidak akan pernah mengingkari janji mereka, dan mereka tidak akan membunuhnya di bawah makam Yin Absolut.
Ini juga berarti bahwa dia mungkin akan keluar dengan selamat, jika tidak ada kecelakaan, kata Hei. Elder Hei, seberapa yakin Anda bahwa dia memiliki garis keturunan dari Heaven Fighting Rache? Luo Kexin bertanya dengan serius. Aku setidaknya 90% yakin. Hei menjawab dengan serius. Kelompok praktisi bela diri saling bertukar pandang sebelum terdiam. Mereka tidak yakin apa yang harus dilakukan selanjutnya. The Heaven Fighting Rache akhirnya diusir keluar angkasa oleh kami, ras manusia, setelah kami menyatukan semua ras Spirit Realm. Biyu berkata dengan ekspresi gelap, menurut pendapatku, Heaven Fighting Rache tidak akan membiarkan kita pergi jika suatu hari mereka kembali ke Spirit Realm. Kan mungkinkah Qinlai ini menjadi sebuah pion yang terkubur di alam roh sehingga dia dapat diaktifkan pada saat yang kritis? Tidak ada yang bisa menjawab pertanyaanmu. Hei menghela nafas. Jadi, bagaimana kita harus memperlakukan Qinlai? Luo Kexin bertanya dengan hati-hati. Kita harus membuatnya tetap hidup. Kita hanya bisa belajar tentang rahasia diagram roh kuno itu jika dia masih hidup. Karena itu, kita harus menyembunyikan dan menjaga rahasia garis keturunannya dengan cermat. Hei berkata dengan keras. Matanya menatap lurus ke arah Feng Yiyu ketika dia mengatakan ini. Feng Yiyu meringkuk di bawah tatapan itu dan berkata dengan lemah, aku tidak sebodoh itu, kan? Kamu sebaiknya menjaga mulutmu sendiri, atau bahkan ayahmu tidak akan memaafkanmu. Hei mendengus dingin. Saya tahu. Feng Yiyu mengangguk patuh. Di atas makam Yin Absolut, ribuan praktisi bela diri Gunung Pedang Surgawi, Sekte Terminator, Sekte Artefak Surgawi, dan Gunung 10.000 Binatang sedang menunggu Qinlai. 2 jam berlalu dengan cepat. Qinlai masih belum kembali dari bawah tanah atau mengirim pesan apapun kepada mereka. Mereka juga tidak bisa merasakannya. Banyak orang mengira dia terancam punah dan dibunuh sembarangan oleh naga-naga jahat itu. Oleh karena itu, beberapa dari mereka berpikir bahwa mereka tidak boleh terus menunggu seperti ini. Mereka berpikir bahwa mereka harus mundur dari makam Absolute Yin atau menjelajah ke bawah tanah. Saat kerumunan semakin tidak sabar, Hei berdiri dan berkata, tenang, semuanya. Saya percaya bahwa Qinlai masih hidup, dan dia pasti akan keluar dari makam Yin Absolut. Penatua Hei, dari mana kepercayaan dirimu berasal? Tumuo dari Gunung 10.000 Binatang berseru kaget. Ya, dia hanya di alam pemenuhan. Dia bahkan tidak layak untuk dicengkeram oleh cakar naga jahat. Bagaimana Anda tahu dia akan bertahan? Bahkan beberapa praktisi bela diri Gunung Pedang Surgawi menjadi tidak sabar. Dia telah membuktikan kekuatannya sampai saat ini. Seru Hei. Semua orang terdiam ketika dia mengatakan ini. Ketika mereka melihat ke belakang dengan hati-hati, mereka menyadari bahwa Qinlai benar-benar telah memberi mereka terlalu banyak bantuan. Dari tindakannya, mereka tahu bahwa Qinlai bukanlah orang yang sembrono. Mereka juga tahu bahwa dia adalah orang yang tenang dan berpikiran jernih yang tidak akan mempertaruhkan nyawanya untuk hal-hal yang tidak terlalu dia percayai. Mari kita tunggu sebentar lagi. Tumuo menghibur rakyatnya. Orang-orang yang berteriak tidak sabar hanya ragu sejenak sebelum mereka terdiam dan kembali ke pos mereka, menunggu. 1 jam lagi berlalu. Ketika orang-orang ini mulai tidak sabar lagi, auman naga jahat tiba-tiba terdengar dari bawah tanah. Kulit semua orang berubah tiba-tiba. Kereta perang, kereta raksasa, dan burung roh naik ke langit hampir seketika, dan hampir semua praktisi bela diri dari 4 pasukan peringkat perak besar telah mengeluarkan artefak roh mereka lagi sebagai persiapan untuk setiap kejutan. Jangan menyerang dulu. Mari kita tunggu sampai situasinya jelas. Hei buru-buru berkata. Retak-retak-retak. Suara batu runtuh mulai berdering dari pintu masuk ke bawah tanah makam Yin Absolut. Seolah-olah binatang buas raksasa membanting ke dalamnya. Kerumunan menjadi cemas dan khawatir. Swoosh! Sesosok terbang keluar dari lubang yang dijaga Luo Chen dan yang lainnya. Itu sangat menakutkan para praktisi bela diri Gunung Pedang Surgawi sehingga mereka hampir menyerang. Jangan bergerak, ini Qinlai. Du Xiangyang berteriak keras. Ketika orang-orang itu mengatasi keterkejutannya, mereka menyadari bahwa sosok itu memang milik Qinlai. Penatua Hei, saya telah membuat kesepakatan dengan naga jahat di dalam makam Yin Absolut. Saya ingin tahu apakah Anda dapat mengambil tanggung jawab atas nama kelompok kami, teriak Qinlai, berdiri di tanah dan melihat ke kereta perang kristal tempat Hei berada. Perhatian semua orang secara alami berkumpul pada Qinlai. Katakan dulu apa yang ingin kamu bicarakan. Jawab Hei. Ada 1 naga jahat peringkat 8 dan 13 naga jahat peringkat 7 di bawah sana. Mereka bersedia membantu kita dan membunuh 3 ras Ghoul di benua Prism. Qinlai berteriak sambil melihat ke atas. Namun,
Mereka berharap agar manusia di tanah kekacauan tidak mengejar mereka dan berusaha membunuh mereka sebagai balasannya. Hei menatap Qinlai dalam-dalam dengan sinar aneh di matanya. Sesaat hening kemudian, dia mengangguk. Aku akan menjanjikan ini, tapi aku hanya bisa mewakili sekte artefak surgawi. Qinlai berbalik untuk melihat para pemimpin dari 3 kekuatan lainnya. Di sisi gunung 10.000 binatang, Tumuo menoleh untuk melihat seorang penatua dengan janggut panjang. Orang tua ini telah tinggal di samping Tian Yu tanpa pernah meninggalkan sisinya sekalipun selama seluruh pertempuran. Secara alami, dia bukan salah satu pelindung yang bergabung dengan Qinlai. Namanya Gong Yang Song. Dia adalah seorang praktisi bela diri puncak Nirvana Realm, dan dia adalah orang yang benar-benar bertanggung jawab atas kelompok tersebut. Saya bisa menyetujui ini atas nama Gunung 10.000 Binatang. Suara Gong Yang Song menusuk telinga dan jelek. Banyak orang mengerutkan kening karena ini. Namun, naga jahat itu juga harus setuju untuk tidak membuat kekacauan di tanah kekacauan. Baik, Qinlai mengangguk. Paman senior Qiu, Du Xiangyang dan Luo Chen melihat ke arah seorang pria paruh baya kurus mengenakan pakaian biru. Pria itu bernama Qiu Qingzu, dan dia juga seorang ahli puncak Nirvana Realm. Dia adalah orang terkuat di kelompok Gunung Pedang Surgawi ini. Gunung Pedang Surgawi juga baik-baik saja dengan ini. Qiu Qingzu tersenyum dingin. Saya setuju dengan ini atas nama Sekte Terminator. Panggilan terakhir diberikan oleh Shen Yue dari Sekte Terminator. Banyak senior dari Sekte Terminator mengangguk sedikit pada saat yang sama setelah dia berbicara. Jelas bahwa senior Sekte Terminator di grup ini semua mengakui statusnya. Baik, Qinlai menjadi bersemangat saat dia menginjak tanah dan berteriak, keluar. Au, raungan naga jahat terdengar dari bawah tanah saat banyak pintu masuk makam Yin Absolut meledak. Setelah itu, naga jahat satu demi satu tampak hitam seperti malam terbang ke tempat terbuka sambil mengepakkan sayap berbulu yang hanya mereka miliki. Mereka tampak seperti iblis yang menyerbu keluar dari bawah tanah. Pada akhirnya, total 14 naga jahat termasuk Gilbert telah terbang ke langit malam dari belakang Qinlai. Bau darah dan tirani yang khas dari naga jahat menyebabkan banyak orang mencubit hidung mereka dan terlihat sedikit hijau. Ketika mereka melihat 14 naga jahat dan Qinlai berdiri tegak seperti anak panah di depan mereka, mereka semua memiliki perasaan aneh bahwa naga jahat ini tidak mendengarkan siapapun kecuali Qinlai. Di tengah benua Prism, lebih dari 5.003 klan ras hantu tersebar di menara tulang batu apung. Mereka mengamati situasi pertempuran yang terjadi di atas langit dengan cermat. Di balik bebatuan raksasa, ada celah spasial yang tak terhitung jumlahnya dan lubang yang tampak aneh yang terhubung langsung ke aliran ruang yang kacau. 500 batalion kuat yang kami kirim ke makam Yin Absolut tidak mengirimkan kabar apapun kepada kami. Naga jahat di sana mungkin cukup sulit untuk dihadapi, kata seorang Nirvana Realm Heaven Goal tua dengan ekspresi gelap. Di sampingnya, ada lusinan klan tua dari 3 ras raksasa. Hampir masing-masing dari mereka berada di alam Nirvana. Rasku awalnya berjalan sangat baik di benua bencana surgawi, tapi sekarang mereka juga tenggelam dalam jalan buntu. Akan sangat sulit untuk terus membunuh manusia secara massal, kata Earth Goal tua. Kami melakukannya dengan baik di benua pembantaian surgawi sejauh ini. Kami belum menemukan terlalu banyak perlawanan hingga hari ini, kata Goal biru tua dengan bangga. Mari kita abaikan makam Absolute Yin untuk saat ini dan tunggu sampai pertempuran di atas awan diputuskan, kata Goal lain dari Earth Goal Rache. Saya yakin bahwa kita akan memenangkan pertempuran di atas langit. Untuk pertempuran ini, kami telah menginvestasikan 16 praktisi bela diri altar jiwa, 6 di antaranya memiliki altar jiwa 3 tingkat. Faktanya, Great Sagebuto pernah mencapai Void Realm, dan Lord Andrew dan Lord Bergson adalah ahli puncak dari Imperishable Realm yang hanya selangkah lagi untuk mencapai Void Realm. Sementara Great Sagebuto belum pulih dengan baik setelah kembali dari arus ruang yang kacau, kondisi Lord Andrew dan Lord Bergson tidak seburuk dia. Mereka tidak pernah jatuh dari kondisi puncaknya. Teriak Blue Goal tua. Saya juga percaya bahwa 3 ras Goal akan mencapai kemenangan terakhir. Pakar Heaven Goal Rache yang berbicara di awal juga mengangguk setuju. Oleh karena itu, tidak perlu repot dengan manusia yang memasuki benua ini terlalu banyak. Tidak perlu mengirim orang lain ke makam Absolute Yin juga. Setelah pertempuran di langit selesai, dan senior altar jiwa kita kembali kepada kita, naga jahat di makam Yin Absolut dan manusia yang beroperasi di tanah kita akan terhapus dari permukaan alam roh. Betul sekali, kita hanya perlu sedikit lebih sabar. Klan 3 ras Goal tahu betapa kuatnya para ahli yang mereka investasikan ke dalam pertempuran di awan itu. Mereka hampir tidak ragu bahwa mereka akan menjadi pemenang terakhir dari pertempuran itu. Pertempuran langit adalah pertempuran yang akan menentukan gambaran besar.
Setelah kemenangan diputuskan, kerugian kecil yang mereka derita di tanah dapat dengan mudah dibatalkan. Itu sebabnya mereka tidak khawatir. Keesokan harinya, ketika sinar pagi pertama dilemparkan ke atas pemandangan aneh dari batu-batu mengambang. 30 atau lebih 3 klan ras hantu mengunyah lengan wanita manusia untuk memulihkan kekuatan mereka. Tiba-tiba, kecemasan muncul di dalam hati mereka. Sebelum mereka bisa bereaksi, jejak api yang telah menyiksa mereka selama 30.000 tahun tiba-tiba meletus menjadi hidup. Jejak api tiba-tiba menjadi sangat jelas. Gumpalan api yang mengandung banyak karakter ilahi kecil terbakar hebat dan menyelimuti mereka dalam sekejap. 30 atau lebih hantu yang dibanjiri oleh api yang mengerikan berteriak mengerikan ketika mereka berusaha melarikan diri dari tempat itu sesegera mungkin. Hanya dengan menempatkan jarak yang cukup antara mereka dan pembudidaya yang memiliki garis keturunan keluarga Blaze, jejak itu akan terbakar lebih sedikit. Hanya dengan begitu mereka akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Mereka tahu ini dengan sangat baik. Sisa keluarga Blaze itu telah datang kepada kita. Manusia pasti menyerang kita. Beraninya mereka datang dan menunjukkan wajah mereka di sini. Kebodohan apa? Bersiaplah untuk bertemu mereka dalam pertempuran. Untuk sementara waktu, 3 klan ras Ghoul yang berjumlah sekitar 5.000 atau lebih beraksi sebagai batu apung, kapal besar yang terbuat dari tulang binatang purba, dan segala macam artefak roh terbang aneh lainnya naik ke langit. 9 dari 30 atau lebih hantu yang terbakar berada di alam nirvana. Sisanya berada di alam fragmentasi. Mereka adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Jejak api dan karakter ilahi yang tertancap jauh di dalam tulang mereka seperti belatung membakar energi halus daging dan darah mereka saat mereka berusaha melarikan diri dari Qinlai. Sama seperti pohon yang terbakar, tubuh mereka segera menjadi hitam hangus. Mereka terus terbang menjauh dari tempat itu. Namun, orang yang terbang di depan semua orang tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar karena terkejut. Mengaum. Raungan naga yang ganas dan haus darah terdengar dari arah mereka melarikan diri. Kemudian, lusinan naga jahat yang mengenakan sisik logam yang dingin dan sayap berbulu yang tampak seperti sepasang pedang lebar yang tajam muncul dari kejauhan. Makhluk yang membentang dari puluhan hingga lebih dari 100 meter terbang ke arah mereka dengan mata hijau yang penuh dengan haus darah yang kejam. Bunuh makhluk-makhluk kotor ini sampai akhir. Gilbert meraung marah. Detik berikutnya, api hijau dan hitam, napas dingin dan semprotan asam yang membentang sepanjang sungai menyembur keluar dari 14 rahang naga jahat sekaligus. 30 atau lebih hantu yang melarikan diri ditangkap oleh napas naga, semprotan asam, dan nyala api yang hebat secara langsung. Tidak bisa berbuat apa-apa, mereka langsung mati. Makan semuanya. Gilbert meraung dan menangkap beberapa dari 3 klan ras hantu di antara cakarnya. Sekarang api di tubuh mereka sudah padam saat Gilbert melahap mereka satu demi satu. 13 naga jahat peringkat 7 lainnya mengikuti dan melahap daging dan darah klan Ghoul dengan penuh semangat sambil berputar-putar di udara. Segera, kelompok 30 atau lebih klan Ghoul menghilang ke perut mereka. Apa yang harus kita lakukan dengan orang-orang di bawah ini, Lord Gilbert? Tanya naga jahat menggunakan bahasa naga. Kita akan memasuki lembah dan melahap hantu-hantu kotor itu sampai akhir. Gilbert meraung marah dengan gigi dan cakar yang diacungkan. Ghoul ini perlu makan banyak daging dan darah untuk berevolusi lebih kuat dan mendapatkan nama asli seperti kita. Kami telah tertidur terlalu lama untuk bertahan hidup, dan evolusi ras naga jahat membutuhkan banyak waktu. Syukurlah, 30.000 tahun yang kami habiskan untuk tidur telah memenuhi persyaratan waktu, dan yang kami butuhkan sekarang hanyalah darah dan daging yang kuat. Selama kita bisa melahap energi kehidupan yang cukup, kita semua mungkin memiliki kesempatan untuk berkembang lebih jauh dalam waktu dekat. Menyerang, membunuh mereka semua. 13 naga jahat menjadi bersemangat. Di sisi lain, tentara manusia bersatu yang terdiri dari ribuan praktisi bela diri akhirnya muncul di tanah batu mengambang dan ruang kacau di burung roh dan artefak roh mereka. Mereka benar-benar muncul untuk mati di sini. Retakan mulai muncul di dalam pupil seorang pria Heaven Ghoul tua yang duduk di atas batu apung. Di sampingnya, selusin praktisi bela diri Heaven Ghoul tua juga melakukan hal yang sama. Dalam sekejap, riak spasial yang luar biasa pecah dari celah spasial yang padat di belakang batu apung. Aura yang kacau, terdistorsi, dan sangat tajam mulai memenuhi dunia dan menjadi semakin jelas. Zzzz. Banyak celah spasial yang mempesona meletus dari langit di mana manusia berkumpul seperti bilah yang terang dan berenang ke segala arah. Kereta perang kristal dan praktisi bela diri gunung 10.000 binatang yang berada di atasnya langsung dipotong-potong oleh bilah spasial. Minggir, menyerang. Gong Yang Song berwajah gelap terbang ke langit seperti burung hantu raksasa.
Bayangan gelap seribu burung. Bayangan gelap burung roh raksasa menutupi langit seperti awan itu sendiri. Bayangan ini menjadi terhubung satu sama lain dan terpancar dengan aura jiwa yang kuat. Keretakan spasial sebenarnya tidak bisa menembus area yang disegel oleh teknik seperti bilah tumpul yang mengenai pelat besi. Tempat di mana praktisi bela diri Gong Yang Song dan 10.000 gunung binatang tidak lagi terpengaruh oleh bilah spasial. Desir-desir-desir. Bum-bum-bum. Us. Setelah itu, palu raksasa dari api yang meledak, pedang terbang yang bersinar, kait es, pilar raksasa yang berat, piringan ukiran yang sangat indah, menara emas yang bersinar dengan kecemerlangan seperti permata dan segala macam artefak roh tingkat tinggi yang aneh terbang menuju zona terkonsentrasi dari 3 hantu, klan ras sambil menyeret ekor cahaya cemerlang di belakang mereka. Semua praktisi bela diri yang berada di alam fragmentasi atau di atasnya meninggalkan kereta perang mereka dan melompat ke udara, menyerang ke arah 3 ras hantu di belakang artefak roh. Duduk di atas luan bersayap emas, banyak petir dengan cepat bergabung bersama untuk membentuk jaring petir di antara 8 lempengan kayu Thunderblitz yang tergantung tinggi di atas kepalanya. Diagram roh yang rumit dan tampak menakjubkan dibuat dalam sekejap mata. Sebuah bola cahaya menyilaukan muncul di antara telapak tangan Qin Lai dan menjadi terhubung dengan jaring petir yang ada di antara 8 lempengan kayu Thunderblitz. Formasi menjadi hidup dan mengubah jaring petir menjadi jantung guntur mendalam yang besar dan meledak. Kesadaran jiwa Qin Lai tiba-tiba memasuki hati Guntur yang mendalam, dan pada saat itu hubungan ajaib antara kesadarannya, kilat, dan Guntur di dalam hati Guntur mendalam terbentuk. Dia mendesak teknik rahasia milik Terminator leluhur untuk hidup. Berdebar, buk-buk-buk, The Profound Thunder Heart mulai berdetak kencang. Jaring listrik tak terlihat dan guntur yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke sekeliling sambil diarahkan langsung ke jantung klan 3 ras hantu. Satu demi satu, hantu-hantu itu jatuh dari langit setelah hati mereka meledak. Bunuh dia. Hampir 103 klan ras Goul mengarahkan pandangan mereka pada Qin Lai dan menyerbu ke arahnya dengan cara yang gila. Namun, Biyu, Tu Muo, Hei, dan banyak lagi praktisi bela diri dari 4 kekuatan telah membentuk penghalang yang kokoh di sekitar Qin Lai dan membelanya dengan kuat. Pertempuran darah antar ras dimulai segera dengan ledakan. Pada saat yang sama, auman naga jahat terdengar dari belakang 3 ras Goul. Naga-naga jahat menyerbu dengan liar ke dalam keributan dan mengedarkan langit di bawah kepemimpinan Gilbert. Mereka terus-menerus membantai satu demi satu Goul. Peringkat 8 Gilbert setara dengan ahli altar jiwa. 13 naga jahat yang tersisa berada di peringkat 7. Saat kekuatannya muncul, 3 ras Goul mulai kehilangan jumlah pada tingkat yang dipercepat. Pertempuran sengit berlangsung selama 1 jam penuh. Dinding kokoh yang mengelilingi Qin Lai tidak pernah dihancurkan oleh klan 3 ras hantu. Faktanya, setiap balapan terakhir dari 3 Goul yang berjarak beberapa ratus meter dari Qin Lai malah terbunuh. Bahkan lebih jauh dari Qin Lai, setidaknya 503 klan ras Goul telah mati di hati Guntur yang mendalam. Hampir 1000 klan hantu dibunuh dan dimakan oleh 14 naga jahat. Mundur. Kita harus mundur ke arus ruang atau bawah tanah yang kacau dan menunggu sampai pertempuran di langit berakhir. Pakar 3 ras hantu berteriak setelah menyadari bahwa pertempuran semakin sepihak. Maka ras hantu surga dan ras hantu biru melarikan diri ke arus ruang yang kacau secara berdampingan. Klan Earth Goul menyelinap ke bawah tanah dan segera menghilang. Klan 3 ras hantu tidak punya pilihan selain melarikan diri kembali ke arus ruang yang kacau setelah menyadari bahwa orang-orang mereka sekarat dan bahwa mereka tidak dapat mencapai kemenangan. Klan Earth Goul menyelinap ke bawah tanah. 1000 atau lebih 3 mayat ras Goul berserakan di setiap sudut pegunungan. Karena hantu ini tidak memiliki banyak artefak roh yang luar biasa, para praktisi bela diri dari 4 kekuatan tidak membuang waktu untuk mencoba menjarah dari tubuh mereka. Orang mungkin mengatakan mereka tidak peduli sama sekali pada tubuh mereka. Di sisi lain, 14 naga jahat terus mengitari langit dan melahap mayat 3 klan ras hantu kapanpun mereka bisa menemukannya. Ada lebih dari 1000 mayat Goul. Kita akan mengadakan pesta, Tuan Gilbert. Tubuh energi ini akan cukup untuk memulihkan kekuatan kita. Makan sepuasnya. Semuanya. Naga jahat terbang berbicara dengan penuh semangat melalui bahasa naga saat mereka melahap mayat Goul. Kembali ke manusia, kerumunan berkumpul sekali lagi untuk menatap celah spasial di balik batu apung. Batu-batu mengambang ini berasal dari aliran ruang yang kacau, dan mereka melayang di udara seolah-olah tidak terpengaruh oleh gravitasi alam roh. Di balik batu terapung, mereka bisa melihat banyak lorong gelap menuju entah di mana di balik celah spasial yang berpotongan. Kalau saja kita bisa menghancurkan celah spasial ini dan memblokir jalan asalnya. Itu akan menghemat banyak energi kami. Hei berkata sambil melihat kerumunan,
apakah ada orang di sini yang berpengalaman dalam kekuatan ruang dan yakin bahwa mereka dapat menghancurkan lorong spasial ini? Tidak ada seorang pun di antara 4 kekuatan yang berbicara saat mereka mengungkapkan ekspresi tak berdaya di wajah mereka. Beberapa saat kemudian, Qiu Qingzu dari Gunung Pedang Surgawi berkata, mungkin Duan Qianji adalah satu-satunya praktisi bela diri yang dapat meledakkan aliran ruang yang kacau secara alami ini dan memblokir semua lorong di belakang mereka. Kerumunan terdiam. Jumlah praktisi bela diri Land of Chaos yang berpengalaman dalam kekuatan luar angkasa hanya sedikit untuk memulai, dan mereka yang mencapai tingkat alam abadi dan cukup kuat untuk membangun terowongan spasial seperti orang bijak hebat dari Heaven Goal Rache adalah bahkan lebih sedikit. Duan Qianji adalah salah satu dari sedikit orang yang mungkin bisa mencapai hal seperti itu. Namun, Duan Qianji adalah seorang penyendiri yang tidak berada di bawah kendali kekuatan manapun. Secara alami, dia tidak mungkin muncul di sini. Luo Han dari Sekte Artefak Surgawi sangat akrab dengan kekuatan luar angkasa, tetapi penelitiannya difokuskan pada konstruksi formasi teleportasi. Dia mungkin tidak terlalu akrab dengan terowongan spasial alami yang muncul tanpa membutuhkan formasi roh atau material roh seperti ini juga. Ini tanpa menyebutkan bahwa Luo Han bahkan tidak ada di sini untuk memulai. Percuma saja, kami tidak dapat mengubah apapun bahkan jika kami menghancurkannya. Qin Lai tiba-tiba menyela dan melihat ke langit. Dia mengerutkan kening sambil menjelaskan, selama orang bijak besar Heaven Goal itu tidak semuanya mati, mereka akan selalu bisa membuka terowongan suatu hari nanti atau membuat yang baru. Semua orang mengangguk sedikit setelah mendengar jawabannya. Mereka tahu bahwa Qin Lai benar. Buto dari Heaven Goal Rache memiliki altar jiwa 3 tingkat, dan dia pernah berdiri di alam void, belum lagi rasnya secara alami akrab dengan kekuatan ruang. Oleh karena itu, tidak akan menjadi masalah bagi Buto untuk membuka jalur spasial baru ke alam roh sama sekali. Ras hantu bumi yang bisa bersembunyi di bawah tanah bahkan lebih sulit untuk dihadapi. Hei tampak menyesal ketika dia mengatakan ini. Itu adalah bakat rasial mereka, dan itu pasti membuat mereka sangat sulit untuk dihadapi. Qiu Qingzu menggelengkan kepalanya sedikit. Sementara kerumunan itu berbicara satu sama lain, naga jahat yang dipimpin oleh Gilbert masih menikmati pesta mereka dan melahap tubuh 3 klan ras hantu. Qin Lai memperhatikan bahwa sejumlah besar energi dan energi darah berkumpul di dalam tubuh naga jahat setelah mereka memakan tubuh musuh mereka. Jelas bahwa naga jahat juga memiliki kekuatan asli naga raksasa, dan mereka mampu mencerna makhluk hidup yang mereka konsumsi secara langsung untuk mendapatkan kekuatan dari daging mereka yang kuat. Dia juga memperhatikan bahwa kilatan di dalam pupil naga jahat itu tumbuh semakin menakutkan saat naga jahat itu memberi makan lebih banyak dan lebih banyak lagi. Dia tahu bahwa ke-14 naga jahat itu tumbuh semakin kuat. Dalam hal ini, mereka benar-benar identik dengan 8 dewa mayat yang melahap tubuh praktisi bela diri untuk pulih juga. Dia sendiri memakan daging kering dari binatang roh untuk menghilangkan kelelahan tubuhnya dan menghidupkan kekuatan garis keturunannya. Konsepnya sama. Mungkin naluri semua ras kuno yang kuat untuk mengonsumsi makanan untuk mengisi kembali energi dan darah mereka. Sayangnya, umat manusia tidak memiliki kemampuan pencernaan yang hebat. Oleh karena itu, mereka tidak dapat memperkuat dan melunakkan daging dan darah mereka dengan cepat melalui konsumsi. Pencerahan muncul di benak Qin Lai. Kita seharusnya tidak tinggal di sini lebih lama lagi. Beberapa saat kemudian, Hei berkata dengan keras, para ahli altar jiwa dari 3 ras Goal akan kembali setelah pertempuran di langit berakhir. Jika ahli altar jiwa kita sendiri tidak mengikuti mereka, kita akan mati di sini dalam waktu yang sangat singkat. Betul sekali. Lebih baik kita pergi sekarang setelah pertempuran berakhir. Tu Muo setuju. Kalau begitu mari kita berpisah. Seru Qiu Qingzu. 4 kekuatan besar dengan cepat saling memahami dan sekali lagi naik ke langit dengan kereta perang, kereta raksasa, dan burung roh. Qin Lai, apakah kamu tertarik untuk ikut dengan kami dan bernegosiasi tentang beberapa hal di masa depan? Luo Kexin mengundangnya terlebih dahulu. Hei, Biyu, dan semua orang juga memasang senyum di wajah mereka. Selain Feng Yiyu, dia harus mengakui bahwa praktisi bela diri Sekte Artefak Surgawi telah berperilaku baik. Mereka juga tampak ingin membangun hubungan yang lebih dalam dengannya. Baik, Qin Lai menerima undangan itu dengan mudah. Kalau begitu tolong ikut kami. Kereta perang kristal Luo Kexin melayang ke arahnya. Kakak senior Sen, aku akan kembali bersama dengan Sekte Artefak Surgawi, kata Qin Lai. Hati-hati, Sen Yue mengangguk tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Izinkan saya untuk berbicara dengan naga jahat sebentar. Qin Lai memberi isyarat agar Luo Kexin menunggu sebentar sebelum menuju ke tempat Gilbert berada dan memanggil mereka.
Gilbert saat ini sedang mencabik-cabik daging dan darah Ghoul dengan penuh semangat saat darah menetes ke seluruh mulutnya. Naga jahat dengan nama asli itu sebenarnya tampak enggan beranjak dari makanannya setelah mendengar panggilan Qinlai. Apa itu? Gilbert terbang saat bayangan raksasanya menjulang di atas Qinlai. Ia berkata dengan tidak sabar dalam bahasa naga, jika tidak ada yang lain maka berhentilah menggangguku dari makananku. Saya tidak punya banyak waktu untuk dihabiskan untuk Anda. Yang terbaik adalah jika kamu meninggalkan benua Prism sesegera mungkin. Setelah pertempuran di langit berakhir, para ahli altar jiwa dari 3 ras hantu pasti akan kembali. Qinlai merenung sejenak sebelum menambahkan, juga, ada banyak ahli altar jiwa manusia di sana. Saya tidak dapat menjamin bahwa orang-orang itu akan mematuhi janji dan tidak berusaha memburu Anda. Tubuh 3 ras Ghoul mungkin tidak menarik manusia, tetapi hal yang sama tidak dapat dikatakan tentang kalian para naga. Menurut pengetahuanku, semua naga adalah harta karun berupa material roh yang berharga, dan setiap naga itu langka bahkan dalam pelelangan. Saya berani mengatakan bahwa naga yang hidup dan bernafas hanya lebih jarang. Kami akan pergi setelah kami makan sebentar lagi. Gilbert mendengus sebagai tanggapan. Baik, Qinlai mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia berbalik dan memanjat kereta perang kristal Luo Kexin. Maka, 4 kekuatan perak Gunung Pedang Surgawi, Sekte Artefak Surgawi, Gunung 10.000 Binatang, dan Sekte Terminator berpisah dan melarikan diri dari benua Prism melalui 4 arah yang berbeda. Hei, Biyu, dan Luo Kexin semuanya duduk di dalam kereta perang kristal milik Luo Kexin. Feng Yiyu dikeluarkan dari pesta. Aku bisa meminta kakekku untuk membangun formasi teleportasi item peringkat tinggi di Pulau Abu-Abumu. Setelah itu, kedua sekte kami dapat bekerja sama sepenuhnya satu sama lain. Pulau Abu-Abu dapat membeli bahan roh apapun yang mereka kekurangan dari Sekte Artefak Surgawi, dan saya jamin bahwa kami dapat memberi Anda apa yang dapat atau tidak dapat diberikan oleh Sekte Setan Ilusi kepada Anda. Luo Kexin penuh percaya diri ketika dia mengatakan ini, kamu harus tahu bahwa tidak ada yang memiliki sumber daya material roh yang lebih besar daripada Sekte Artefak Surgawi kita, setidaknya di Tanah Kekacauan. Aku percaya kamu. Qinlai mengangguk. Kami sangat tertarik dengan diagram roh kuno. Luo Kexin tiba-tiba berkata. Mata Hei dan Biyu sedikit berbinar saat mereka menatapnya dalam-dalam. Apa yang mereka katakan sebelumnya adalah kondisi Sekte Artefak Surgawi. Diagram roh kuno terlalu menarik bagi seorang pengrajin, dan Sekte Artefak Surgawi terdiri dari seluruh kelompok pengrajin. Diagram roh adalah jantung dan jiwa dari artefak roh. Itu adalah akar dari semua artefak yang menentukan nilai akhir dan kualitas artefak roh. Sebuah diagram roh kuno dikabarkan menjadi produk dari para pembudidaya yang telah melihat melalui hukum dan prinsip dunia yang sebenarnya dan menuliskannya dengan meniru perubahan musim, evolusi segala sesuatu, orbit bintang dan hukum alam lainnya. Setiap diagram roh yang ada saat ini adalah versi sederhana dari diagram roh kuno. Juga dikabarkan bahwa diagram roh saat ini hanya dapat mempengaruhi artefak roh, sedangkan diagram roh kuno dari seorang seniman kuno dapat mempengaruhi lebih banyak hal. Pengrajin kuno yang paling kuat dapat memunculkan kekuatan yang tak terbayangkan melalui diagram roh kuno dan bahkan mengubah hukum dunia itu sendiri, menciptakan banyak keajaiban yang tampaknya mustahil. Sama saja, diagram roh kuno berada di jantung kekuatan seorang seniman kuno. Dikatakan bahwa itu bisa meningkatkan ranah artificer dan membuat tubuh mereka marah juga. Sebagai kekuatan artificer terkuat di Tanah Kekacauan, Sekte Artefak Surgawi tahu banyak tentang diagram roh kuno. Oleh karena itu, saat mereka menyadari bahwa Qinlai terhubung dengan pengetahuan Pulau Abu-Abu tentang diagram roh kuno, mereka segera memutuskan untuk menukar pengetahuan dan rahasia diagram roh kuno dengan cara apapun. Kalian ingin diagram roh kuno? Qinlai tertawa terbahak-bahak. Semua orang di Sekte Artefak Surgawi mengangguk penuh harap sebagai tanggapan. Mustahil. Qinlai menggelengkan kepalanya dan segera menolak permintaan itu. Kita bisa membicarakan apa saja kecuali diagram roh kuno. Alasan mengapa Pulau Grey mampu membuat nama untuk diri mereka sendiri di Tanah Kekacauan hanya dalam waktu 2 tahun adalah karena bom mendalam yang berkobar, dan duduk di jantung bom mendalam yang berkobar tidak lain adalah diagram roh kuno itu sendiri. Meskipun dia tampaknya telah memenangkan pengakuan dan penghargaan keempat kekuatan melalui Heart Guntur yang mendalam, ketergantungan sejatinya sebenarnya adalah diagram roh kuno. Tanpa diagram roh kuno, dia tidak akan bisa membuat diagram roh gabungan menggunakan petir di dalam 8 lempengan kayu Thunderblitz sebagai urat nadi jaringan. Tanpa diagram roh kuno, dia tidak akan mampu memperkuat kekuatan guntur dan kilat dan menciptakan Heart Guntur mendalam, raksasa yang begitu kuat sehingga bahkan seorang ahli Nirvana Realm akan kesulitan untuk mengalahkannya. Di masa lalu,
dia tidak menyadari betapa berharganya diagram roh kuno itu. Tapi sekarang, dia melakukannya. Oleh karena itu, ketika dia menemukan bahwa tujuan sebenarnya sekte artefak surgawi adalah diagram roh kuno yang dia miliki, dia menolaknya tanpa berpikir dua kali. Di kereta perang, Hei, Biyu, dan Luo Kexin dari sekte artefak surgawi tiba-tiba terdiam. Qin Lai berdiri tegak dengan ekspresi tegas di wajahnya. Dia tidak berencana untuk memberikan 1 inci pun tanah sehubungan dengan diagram roh kuno. Diagram roh kuno mungkin berharga, tapi persahabatan kita sama langkanya. Beberapa saat kemudian, sinar melintas di mata Hei saat dia berkata dengan santai, sekte artefak surgawi dapat membantu Pulau Grey dalam mengatasi masalah mereka dan bekerja sama dengan itikat baik yang mutlak, membantu mereka dengan cepat mengumpulkan sejumlah besar kekuatan. Bahkan, kami berencana untuk menjadi sekutu dengan Grey Island. Kami bahkan bisa menjanjikan Anda untuk mengirim ahli untuk membantu Pulau Grey melawan Sekte Iblis Ilusi setelah Anda bentrok satu sama lain. Tapi Qin Lai menggelengkan kepalanya sekali lagi. Ekspresi Hei menjadi gelap. Luo Kexin menghela nafas, beritahu kami. Apa yang diperlukan bagi Anda untuk menerima berbagi diagram roh kuno dengan kami? Aku sudah memberitahumu sebelumnya. Apapun kecuali diagram roh kuno terserah negosiasi. Qin Lai tidak goyah. Ekspresi sekte artefak surgawi semakin buruk. Kami tahu sedikit tentangmu. Luo Kexin beralih ke metode persuasi yang berbeda dan mengerutkan kening. Batu makam penyegel setan bukan satu-satunya alasan Anda dapat mendeteksi gerakan orang luar sebelumnya, menyalakan jejak mereka dan bernegosiasi dengan naga jahat. Kilauan di mata Qin Lai tiba-tiba menjadi ganas. Kamu memiliki darah Heaven Fighting Rache di dalam dirimu. Luo Kexin mengatakan kata demi kata. Ini kecurigaanmu betapa bodohnya. Bukti apa yang kamu punya? Qin Lai mendengus dingin. Kuburan para dewa adalah tempat percobaan di mana ras pertarungan surga digunakan untuk melunakkan keturunan mereka. Terlebih lagi, Demon Ceiling Tombstone hanya bisa digunakan oleh seseorang yang memiliki garis keturunan dari Heaven Fighting Rache. Luo Kexin melanjutkan, kami memiliki cukup bukti untuk membuktikan bahwa kamu memiliki garis keturunan Heaven Fighting Rache. Anda harus tahu betul apa arti perlombaan pertarungan surga bagi banyak orang termasuk beberapa ras di tanah kekacauan, bukan? Jika Anda bersedia bekerja sama dengan kami akan menyembunyikan fakta ini untuk Anda dan menjamin bahwa itu tidak akan terungkap. Hei mengungkapkan. Tapi jika kamu tidak mau bekerja sama dengan kami, maka kami akan mengeksposmu setelah perang dengan 3 ras Ghoul berakhir. Luo Kexin menguatkan dirinya dan mengancam Qin Lai. Wajah Qin Lai menjadi gelap saat dia mengangguk. Kalau begitu, lakukan yang terburuk. Begitu dia mengatakan ini, dia mengeluarkan kereta perang kristalnya sendiri dari cincin spasialnya dan meninggalkan sekte artefak surgawi. Penatua dia apakah negosiasi gagal? Tidak jauh, Feng Yiyu mengendarai kereta perang kristalnya sendiri dan bertanya dengan tergesa-gesa setelah dia melihat Qin Lai pergi dengan ekspresi gelap di wajahnya. Apa yang kita lakukan sekarang? Haruskah kita membuatnya tinggal? Seorang praktisi bela diri Nirvana Realm dengan hidung bengkok menyuarakan pertanyaan dengan cemas pada Hei. Biyu dan Luo Kexin juga ragu-ragu. Mereka semua tahu kelemahan Qin Lai. Bagaimanapun, Qin Lai hanya berada di alam pemenuhan. Butuh cukup banyak waktu untuk menyebarkan 8 lempengan kayu Thunderblitz dan memperkuat kekuatan hati guntur yang mendalam melalui diagram roh kuno. Mengeluarkan kayu Thunderblitz membutuhkan waktu, menulis diagram roh kuno membutuhkan waktu, dan bahkan mengaktifkan Profound Thunder Heart juga membutuhkan waktu. Sementara itu, jika ada ahli fragmentasi realm yang mengganggu setiap langkah dari proses, Qin Lai tidak akan mampu melawan mereka. Ini belum lagi bahwa kelompok sekte artefak surgawi memiliki 8 ahli alam nirvana sekarang. Oleh karena itu, hampir tidak ada upaya sama sekali untuk menangkap Qin Lai jika mereka menginginkannya. Penatua dia, tatapan semua orang menjadi terfokus pada Hei. Mereka menunggu dia untuk mengambil keputusan. Qin Lai didukung oleh monster tuanan. Hei mengerutkan kening dalam-dalam, selain itu, kami saat ini bertarung melawan 3 ras Ghoul. Jika kita menyerangnya dan memicu perang antara sekte artefak surgawi dan sekte Terminator, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Jika kita melewatkan kesempatan ini, kita mungkin tidak dapat menekannya lagi. Pakar gelisah dengan hidung bengkok berseru. Biarkan aku berpikir sebentar lagi. Hei tidak bisa segera mengambil keputusan. Namun, wajah mereka tiba-tiba berubah pada saat ini. Mengendarai kereta perang kristalnya sendirian, raungan panjang yang aneh tiba-tiba memotong langit tepat setelah Qin Lai membuat jarak antara dia dan sekte artefak surgawi saat terbang menjauh dari benua Prism. Raungan itu memiliki kualitas penetrasi yang aneh yang memungkinkannya semakin keras semakin menyebar.
Tidak lama setelah raungan bergema, raungan naga jahat lainnya mengguncang langit dari jauh. 13 naga jahat yang dipimpin oleh Gilbert tidak tahu kemana harus pergi setelah meninggalkan pusat benua Prism. Sebelum mereka menyadarinya, mereka mengejar aroma Qinlai dan terbang ke arahnya. Pada kenyataannya, mereka tidak pernah pindah jauh dari Qinlai. Dari hubungan yang dibangun antara jejak api di pupil Gilbert dan garis keturunannya, Qinlai bisa merasakan lokasi kasar mereka. Oleh karena itu, dia telah memanggil Gilbert melalui seni rahasianya segera setelah mundur dari Sekte Artefak Surgawi. Meskipun Gilbert tidak mau memenuhi panggilan itu, dia masih menanggapi dengan teriakan naga dan bergegas dengan anggota klannya. Sebelum kelompok Sekte Artefak Surgawi dapat bereaksi, 14 naga jahat telah muncul dari awan yang jauh. Gilbert dengan cepat muncul di samping Qinlai saat dia meraung dengan tidak sabar, "Untuk apa kamu memanggilku lagi? Kalian tidak bisa tinggal di benua Prism. Apakah Anda memiliki tujuan dalam pikiran?" Qinlai bertanya sembarangan. Gilbert mendengus dingin sebagai jawaban, "Aku sedang berpikir. Simpan saja pikiran itu dan ikut denganku. Aku bisa mencarikanmu tempat tinggal." Qinlai menawarkan undangan terlebih dahulu, "Paling tidak, aku tidak akan mencoba menyakiti kalian semua. Juga, aku satu-satunya yang bisa kau percayai di dunia ini, bukan?" Terus, naga jahat berkata dengan ketidakpuasan. "Jika Anda bersama saya dapat bernegosiasi dengan manusia atas nama Anda jika Anda mengalami beberapa masalah." Qinlai berkata dengan tulus. "Kamu sangat lemah. Bagaimana Anda bisa membantu kami?" Naga jahat tidak mempercayainya. "Saya punya metode sendiri. Ikutlah denganku jika kamu pikir kamu percaya padaku." Qinlai terus membujuknya. "Kami tidak punya tempat untuk pergi sekarang, jadi sebaiknya kami ikut denganmu." Setelah berpikir dengan hati-hati sejenak, Gilbert menyadari bahwa dia sebenarnya tidak memiliki pilihan kedua dalam pikirannya. Pada akhirnya, dia menyetujui proposal Qinlai. "Jangan khawatir, sebentar lagi kamu akan menyadari bahwa ini adalah keputusan terbaik yang pernah kamu buat dalam hidupmu." Qinlai menyeringai, "Tunggu sebentar, ya saya akan mengobrol sedikit lebih banyak dengan orang-orang itu." Qinlai kembali ke kelompok Sekte Artefak Surgawi dan berhenti tidak jauh dari mereka. Dia memandang Hei dan semua orang dari kejauhan dan mengejek, "Ada apa berencana untuk menahanku dengan paksa?" Praktisi bela diri Sekte Artefak Surgawi sama-sama merasa malu dan tidak berdaya dengan pertanyaan yang dilontarkan. "Qinlai, kami dengan tulus ingin bekerja sama denganmu." Luo Kexin memaksakan senyum. "Jadi ketulusanmu melibatkan ancaman ketika negosiasi gagal, kan? Dan jika ancaman tidak berhasil, Anda menahan pihak lain dengan paksa, apakah itu yang Anda katakan kepada saya?" Qinlai mencibir dengan ekspresi gelap. "Apa yang akan terjadi jika saya ditahan oleh Anda? Saya bertanya-tanya, saya kira Anda akan menggunakan kristal fragmen memori untuk mengekstrak ingatan saya dan merampok saya dari semua yang berhubungan dengan diagram roh kuno. Apakah saya benar?" Semua orang di Sekte Artefak Surgawi terdiam ketika mereka mendengar ini. Memang benar bahwa banyak dari mereka berpikiran sama. "Maaf mengecewakanmu." Qinlai terus mengejek mereka. "Awalnya, saya pikir Sekte Artefak Surgawi layak untuk diajak bicara, tetapi ternyata Anda tidak pantas mendapatkannya sama sekali. Nenek moyang sangat benar dalam hal itu, adalah sekelompok orang menyebalkan, pengkhianat dan tak tahu malu." Kelompok Sekte Artefak Surgawi semakin malu. "Sampai ketemu lagi." Dia kembali ke tempat ke-14 naga jahat itu setelah melemparkan kata-kata ini. Tak satu pun dari ahli Sekte Artefak Surgawi berani melakukan apapun saat mereka melihatnya pergi. Gilbert adalah naga jahat dengan nama asli, dan kekuatannya sebanding dengan ahli altar jiwa. Mempertimbangkan bahwa dia memiliki 13 naga jahat peringkat 7 di bawah komandonya, pasukan Gilbert hanya lebih kuat dari mereka sendiri. Mereka tidak berani mengambil risiko. Jadi mereka hanya bisa melihat Qinlai pergi. "Ayo pergi." Kereta perang kristal Qinlai berhenti di belakang leher Gilbert. Dia mengenakan ekspresi gelap di wajahnya. 14 naga jahat berbicara satu sama lain menggunakan bahasa naga saat terbang menjauh dari benua Prism. Setelah mereka meningkatkan kecepatan, mereka hanya butuh 2 jam untuk meninggalkan benua. Di sana, Qinlai menunjuk ke arah baru setelah mereka meninggalkan benua Prism. Naga jahat terus terbang dan berinteraksi dengan penuh semangat satu sama lain. Saat itu tengah hari, dan matahari seharusnya bersinar terang. Namun, awan tebal berwarna-warni menyembunyikan matahari sepenuhnya dari pandangan. Dari waktu ke waktu, energi menakutkan akan keluar dari awan dan menyebabkan makhluk hidup di bawah merasa seolah-olah mereka tidak bisa bernapas. Apakah makhluk altar jiwa itu semua bertarung di langit? Gilbert menengadah ke langit. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke atas setelah dia menyadari bahwa getaran mengejutkan datang sesekali darinya.
Qinlai menyalin gerakannya dan menjawab, sudah berlangsung lama sekarang. Kita harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Teriak Gilbert. Kelompok naga jahat mempercepat dan terbang lebih cepat di jalan yang ditunjuk Qinlai tanpa perlu dia mendesak mereka. Qinlai pergi bersama dengan naga jahat. Ledakan. Jauh di dalam awan, ledakan yang mengejutkan dan ledakan energi yang besar yang terasa seperti runtuhnya galaksi itu sendiri turun dari langit. Gilbert berhenti, dan bahkan Qinlai melihat ke langit dengan ekspresi gelap di wajahnya. Sungai cahaya terang yang panjangnya puluhan ribu meter dan lebar ribuan meter melintasi langit dan merobek ruang tempat mereka duduk. Bola cahaya yang menyilaukan duduk di titik di mana sungai-sungai cahaya berpotongan, membiaskan menjadi sinar cahaya ilahi yang cemerlang yang tak terhitung banyaknya. Sesosok jatuh dari bola cahaya seperti meteor dan tertembus sinar hingga penuh lubang. Altar jiwa hancur di bawah serangan itu. Sosok itu jatuh dari langit. Qinlai memusatkan pikirannya untuk mengetahui siapa orang yang jatuh itu, tetapi dia tidak dapat membedakan apakah mereka manusia atau hantu. Apakah itu manusia atau hantu? Qinlai berkata dengan sungguh-sungguh. Naga jahat Gilbert menembakkan sepasang lampu hijau sepanjang hampir 100 meter dari mata hijaunya. Banyak karakter dan simbol naga muncul dari lampu hijau. Itu berisi kekuatan yang bisa melihat melalui pengetahuan dunia. Itu adalah seni rahasia ras naga, penguraian sejati naga langit. Naga menggunakan napas, mata, dan bahasanya untuk menguraikan dunia dan mengorek rahasianya. Itu adalah manusia. Gilbert mengamati sosok yang jatuh itu sambil terlihat sedikit terkejut, altar jiwanya telah meledak, dan jiwanya terpotong menjadi banyak bagian dan diekstraksi ke banyak ruang berbeda yang tidak diketahui. Sangat tidak mungkin jiwanya dapat bersatu kembali sekali lagi. Jadi maksudmu mereka mati? Ekspresi Qinlai berubah. Kurang lebih, ya, jawab Gilbert. Qinlai menjadi khawatir. Pertempuran di langit menentukan gambaran besar perang antara ras manusia dan 3 ras Ghoul. Jika ahli altar jiwa dari 4 pasukan perak tidak bisa mengalahkan hantu tua dari 3 ras hantu, musuh pasti akan mendapatkan lebih banyak waktu untuk memulihkan diri. Jika 3 ras Ghoul diberi lebih banyak waktu, mereka akan dapat pulih lebih cepat dan menjadi lebih sulit untuk dihadapi nanti. Fakta bahwa seorang ahli altar jiwa manusia telah jatuh dari langit berarti bahwa umat manusia tidak berhasil mendapatkan keuntungan yang menentukan atas musuh. Akibatnya, masa depan jauh lebih tidak terduga. Bang! 2 ledakan dahsyat lainnya yang tampak seterang matahari datang dari awan. Setelah ledakan berakhir, 2 lubang hitam yang jelas muncul di langit. Saat lubang hitam menarik dirinya sendiri, pecahan, pikiran jiwa, dan jejak darah yang disebabkan oleh ledakan langsung diserap ke dalamnya. Qinlai menjadi pucat karena sok lagi. 2 ahli altar jiwa telah saling membunuh. Ketakutan besar muncul di mata Gilbert. Kita harus pergi secepat mungkin. Qinlai secara naluriah merasa bahwa situasinya juga buruk. Dari pengamatannya tentang pertempuran di langit, dia menyadari bahwa umat manusia mungkin belum tentu bisa mendapatkan keuntungan dari pertempuran itu. Jika umat manusia tidak bisa menang, tidak ada gunanya baginya untuk kembali ke benua keheningan surgawi. Selain itu, dia mungkin mengalami banyak variabel tak terduga di sepanjang jalan. Selain itu, dia khawatir sekte artefak surgawi akan mengungkapkan kebenaran garis keturunannya. Pengungkapan itu mungkin menyebabkan gunung pedang surgawi dan gunung 10.000 binatang melahirkan pikiran jahat. Fakta bahwa para ahli altar jiwa sekarat satu demi satu berarti bahwa pertempuran di langit hampir berakhir. Mungkin hasilnya bahkan akan diputuskan pada saat berikutnya. Benar-benar tidak bijaksana untuk tinggal di sini lebih lama lagi. Ayo ganti arah. Dia tiba-tiba berteriak. Kemana? Gilbert berkata mendesak. Di sana, Qinlai menunjuk ke jalan lain. Jalannya menyimpang dari benua prism dan benua keheningan surgawi. Dari situlah dia berasal dari awal. Di situlah setting Sun Islands berada. Dia akan segera kembali ke rumahnya. Dia telah melakukan semua yang dia bisa untuk merusak 3 ras Ghoul selama pertempuran di tanah. Dia telah memaksa Heaven Ghoul Rache dan Blue Ghoul Rache kembali ke arus ruang yang kacau dan Earth Ghoul Rache ke bawah tanah. Dia telah melakukan semua yang dia bisa lakukan untuk membantu gelombang perang. Pertempuran langit terlalu jauh baginya saat ini, dan bahkan jika kehadirannya dapat menyebabkan para hantu tua yang ditandai dengan kobaran api menimbulkan masalah, itu masih belum cukup untuk menentukan hasil pertempuran. Meskipun jejak api bisa membakar semua alam nirvana dan alam fragmentasi 3 klan ras hantu sampai mati, hal yang sama tidak bisa dikatakan tentang hantu tingkat altar jiwa. Dilihat dari situasi saat ini, tampaknya pertempuran langit akan segera berakhir. Selain itu, dia, Qinlai, adalah target nomor 1 yang pasti akan ditargetkan oleh 3 ras Ghoul saat mereka bebas.
Dia harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Dipahami. Gilbert memanggil anggota klannya menggunakan bahasa naga dan menyebabkan kelompok itu mengubah arah. Mereka berubah menjadi sinar cahaya dan terbang menjauh dari medan perang dengan kecepatan tinggi. Setengah hari kemudian, Qinlai dan naga jahat telah pergi jauh, jauh sekali dari benua Prism. 3 hari kemudian, Qinlai tidak lagi berada dalam batas-batas Sekte Terminator. Qinlai dan naga jahat terus terbang menuju tanah Rerun Mahadewa. Dia tidak tahu bahwa pertempuran langit di atas benua Prism telah berakhir sehari setelah dia meninggalkan benua Prism. Dalam pertempuran ini, di sisi umat manusia, 4 praktisi bela diri altar jiwa terbunuh sementara 5 lainnya menderita luka parah. Di antara mereka, Terminator nenek moyang Nan Zhengtian, Suran, Qi Yang, dan Yan Baiyi termasuk di antara yang terluka parah. Di sisi 3 ras hantu, 3 ahli altar jiwa terbunuh sementara 6 lainnya menderita luka parah. Ras manusia dan 3 ras Ghoul akhirnya gagal mengakhiri perang dengan pertempuran ini. Alasan kedua belah pihak setuju untuk menghentikan pertempuran adalah karena mereka tahu bahwa mereka semua akan mati jika pertempuran berlanjut. Pada akhirnya, para ahli altar jiwa dari 3 ras hantu merobek sebuah lorong di luar angkasa dan kembali ke benua Prism untuk bersembunyi. Para ahli altar jiwa manusia juga menyerah untuk menyerang benua Prism lebih jauh dan segera mundur. Ahli altar jiwa dari Gunung 10.000 Binatang, Gunung Pedang Surgawi, Sekte Setan Ilusi, dan Sekte Artefak Surgawi segera kembali ke sekte masing-masing melalui formasi teleportasi spasial setelah pertempuran. Sekte Iblis Ilusi sibuk mencoba untuk menekan Ghoul Biru yang menyerang benua pembantaian Surgawi. Gunung 10.000 Binatang, Gunung Pedang Surgawi, dan Sekte Artefak Surgawi juga harus memulihkan diri sejenak karena ahli altar jiwa mereka terluka parah dan telah kembali ke sekte untuk pulih melalui seni rahasia. Pertarungan berdarah antara ras manusia dan 3 ras Ghoul di benua Prism telah berakhir untuk saat ini, tetapi pertempuran di benua pembantaian Surgawi dan benua bencana Surgawi masih tetap sengit seperti biasanya. Di kapal besi hitam besar, Nan Zhengtian, Suran, Tong Zhenzhen, Lei Yan, Shen Kui, Shen Yue dan banyak lagi pejabat tinggi dari Sekte Terminator semuanya berkumpul di satu tempat. Nenek moyang Terminator saat ini berlumuran darah, dan rambutnya yang berantakan benar-benar dicukur. Tampaknya ada banyak retakan kecil di atas kepalanya yang botak, dan retakan itu berkilauan dengan listrik dan aura tajam ruang angkasa. Suran bersandar pada Tong Zhenzhen dan tersenyum kecut dengan wajah pucat. Lei Yan juga menggantung kepalanya dengan putus asa. Uhuk-uhuk, saat Lei Yan mulai berbicara, sejumlah besar darah segera menggelegak dari dalam mulutnya. Dia harus meludahkan semuanya dan memukul bibirnya beberapa kali sebelum dia bisa berbicara dengan jelas. Buto, Matthew, Andrew, Bergson, hantu-hantu tua ini sangat kuat. Rasa hormat yang menakutkan muncul di mata Lei Yan, tidak ada yang bisa memprediksi bahwa mereka masih memiliki begitu banyak kekuatan meskipun mereka menghabiskan 30.000 tahun di pengasingan di arus ruang yang kacau, beberapa dunia tambahan yang tidak diketahui atau tanah gelap. Jika monster tuanan tidak menahan Buto dan Andrew itu sendiri, kita mungkin akan kalah mengerikan. Suran menghela nafas. Kamu sendiri cukup bagus, Bos Su. Saya pikir Anda akan memiliki altar jiwa 1 tingkat yang terbaik, tapi, Lei Yan tampak penuh pujian, Anda sendirian menyimpan Matthew itu di satu tempat. Kamu sama mengesankannya dengan kamu saat itu. Qi Yang, Yan Baiyu, Luonan, dan Feng Yi juga cukup kuat. Suran menambahkan, tanpa bantuan mereka, tidak mungkin Sekte Terminator bisa menghadapi begitu banyak ahli altar jiwa musuh sendirian. Bagaimana pertempuran di lapangan? Sedikit energi spasial yang tajam berkilau di sekitar dada Nan Zhengtian saat dia berbicara. Dia dengan ceroboh menghancurkannya menjadi ketiadaan dengan tangannya. Kami memenangkan apa yang disebut kemenangan terakhir di lapangan. Kami kehilangan sekitar 5 hingga 600 orang, tetapi 3 ras Ghoul kehilangan hampir 2.000. Di bawah tatapan semua orang, Shen Yue mengumumkan hasil pertempuran terlebih dahulu setelah dia meluruskan ekspresinya. Kemudian, dia dengan hati-hati menjelaskan semua yang terjadi di tanah. Dengan 8 lempengan kayu Thunderblitz sebagai fondasi dan kilat sebagai formasi, Qinlai menciptakan hati guntur mendalam raksasa untuk membunuh klan ras hantu secara massal. Apakah ini benar, seru Suran. Maksudmu dia juga mendorong 14 naga jahat untuk bertindak dan membantumu membunuh 3 klan ras Ghoul. Lei Yan juga terkejut. Mata Tong Zhenzhen dan Lin Lianger berbinar mendengar berita itu. Lin Lianger tidak pernah meninggalkan sisi Tong Zhenzhen setelah pertempuran dimulai. Ini tidak berubah bahkan setelah pertempuran berakhir. Tampaknya kita tidak ada bandingannya dengan anak ini. Nan Zhengtian melengkungkan bibirnya menjadi seringai buas,
kami gagal membunuh hantu-hantu tua itu dan mendapatkan kemenangan dalam pertempuran langit, tetapi anak itu masih memenangkan kami dalam pertempuran tanah. Haha, aku akan menang dan seri, kenapa tidak? Dia terdengar sangat senang saat mengatakan ini. Di mana dia? Suran bertanya dengan prihatin. Dia ditipu oleh orang-orang dari Sekte Artefak Surgawi untuk membahas semacam bisnis. Dia belum kembali bersama kita. Shen Yue melengkungkan bibirnya. Sekte Artefak Surgawi, ekspresi Lei Yan berubah. Tapi aku belum pernah melihat anak itu dengan Sekte Artefak Surgawi setelah aku turun ke tanah bersama Feng Yi. Dia tidak dari Sekte Artefak Surgawi, ekspresi Suran berubah saat dia berkata dengan mendesak. 3 ras hantu pasti berpikir buruk tentang Qin Lai, karena garis keturunannya menyebabkan penderitaan besar bagi semua ahli hantu yang ditandai dengan jejak api. Sama saja, para ahli Goul dapat merasakan lokasinya dalam jarak tertentu. Penatua Shen, silakan hubungi Sekte Artefak Surgawi secara pribadi dan tanyakan tentang lokasi Qin Lai saat ini. Nan Zhengtian berkata dengan sungguh-sungguh. Mengerti. Shen Kui mengeluarkan cermin dan menghubungi Sekte Artefak Surgawi menggunakan pemikiran jiwa khusus. Semua orang sedang menatapnya. Beberapa saat kemudian, Shen Kui mengerutkan kening dalam-dalam dan berkata, Hei berkata bahwa Qin Lai telah pergi dengan 14 naga jahat. Naga jahat, Lei Yan tampak terkejut. Lalu naga jahat dengan nama asli mungkin berada di peringkat 8. 13 naga yang tersisa juga berada di peringkat 7. Shen Yue menjelaskan. Qin Lai memiliki garis keturunan dari Heaven Fighting Rache, dan naga jahat adalah Guk-Guk yang paling setia dari Heaven Fighting Rache. Saya pikir dia akan baik-baik saja. Tong Zhen angkat bicara. Aku tidak khawatir naga jahat akan menyakitinya. Saya khawatir hantu-hantu tua itu akan mengirim 1 atau 2 ahli altar jiwa mereka untuk mencarinya di semua tempat. Suran mengerutkan kening dalam-dalam, semua hantu tua dari Heaven Fighting Rache adalah ahli dalam kekuatan luar angkasa, dan di antara mereka 2 hanya terluka ringan. Jika mereka meninggalkan benua Prism untuk memburu Qin Lai, dia tidak akan aman dimanapun dalam radius 10.000 km. Dia belum datang kepada kita, jadi kurasa dia pergi ke benua keheningan surgawi atau kepulauan matahari terbenam. Shen Yue memberanikan diri untuk menebak. Aku perlu memulihkan diri dalam pengasingan, jadi akan lebih baik jika dia menjauh dari benua keheningan surgawi untuk saat ini. Nan Zhengtian mengerutkan kening dalam-dalam. Penatua Shen, tolong hubungi Gunung Pedang Surgawi dan beritahu mereka bahwa Qin Lai tidak bersama kita. Beritahu mereka untuk memberitahu Limu tentang gerakan terbaru Qin Lai. Kita tidak perlu mengkhawatirkan Qin Lai setelah Limu mengetahui hal ini, kata Suran. Baik, Shen Kui mengangguk. Apa kami tidak mendapatkan kemenangan terakhir selama pertempuran benua Prism klan Heaven Goul akhirnya mundur ke tempat yang aman. Di Gunung Pedang Surgawi, Wang Enze, Zhu Xiang dan Yan Dong, 3 dari 5 pedang surgawi baru saja menerima berita terbaru saat mereka sedang rapat. Wang Enze bertubuh kurus yang mengenakan pakaian hijau terlihat sangat terkejut di wajahnya. Dia tampaknya tidak mampu menerima hasil ini untuk sementara waktu. Bayi terluka, kata Yan Dong yang pendek dan gemuk. Bahkan Yan Bayi terluka, ekspresi Wang Enze berubah parah. Luo Nan saat ini sedang dalam perjalanan kembali. Dia juga mengirim kembali pesan yang meminta kami untuk memberitahu Limu tentang ini, kata Yan Dong. Wang Enze merenung selama beberapa detik sebelum mengangguk. Lakukan. Oke, di Kepulauan Matahari Terbenam, anggota Bloodfin Sect seperti Mo Lingye, Hong Bowen, dan Mo Jun, bersama dengan anggota dari Setting Sun Islands seperti Lang Xie, Mo Hai dan Tang Siki semuanya berkumpul di satu tempat. Hong Bowen yang gemuk melaporkan berita terbaru kepada semua orang dengan wajah berat. Ras manusia tidak mendapatkan kemenangan luar biasa selama pertempuran benua Prism. Saat ini, 3 ras hantu bersembunyi di dalam benua Prism dan memulihkan diri, sementara 5 pasukan peringkat perak yang hebat telah kembali ke sekte masing-masing untuk memulihkan diri juga. Dalam pertempuran ini, umat manusia kehilangan 4 ahli altar jiwa secara total. Beberapa, termasuk Nan Zhengtian sendiri, terluka parah. Di benua bencana surgawi, amukan ras hantu bumi membunuh banyak dari 3 klan keluarga besar. Kultus Fudo Hitam telah mengirim praktisi bela diri altar jiwa untuk menekan mereka. Benua pembantaian surgawi yang paling dekat dengan kita juga terlibat dalam perang. Dikatakan bahwa, Sky Flame, telah kehilangan hampir semua ahli mereka. Gambaran besar tanah kekacauan telah diubah secara drastis oleh 3 ras hantu. Kali ini, situasi perang jauh lebih buruk daripada saat ras Asura menginvasi tanah kekacauan. Hong Bowen menghela nafas dalam-dalam dengan mata gelap. Semua 10 tetua Bloodfin memasang ekspresi yang sangat berat di wajah mereka. Mereka semua merasa cemas di dalam.
Kakak Sue masih dalam pengasingan. Dikatakan bahwa kekuatannya saat ini hampir pada tingkat praktisi bela diri altar jiwa 1 tingkat. Mo Jun tiba-tiba berkata, "Itu tidak cukup. Itu jauh dari cukup." Hong Bowen menggelengkan kepalanya. Di setting Sun Islands, Song Tingyu sedikit mengernyit saat dia bertanya, apakah kita masih tidak dapat membuat kesepakatan baru dengan Illusory Demon Sect? Hong Bowen tersenyum kecut. Si Xiuling adalah orang yang bertanggung jawab atas masalah ini, tetapi dia tidak menjawab saya sama sekali meskipun saya mencoba menghubunginya berkali-kali. Apakah kita sudah mendengar sesuatu dari Sekte Terminator? Song Tingyu bertanya lagi. Hong Bowen menggelengkan kepalanya. Tidak ada sejauh ini. Ekspresi semua orang berat. Jangan khawatir, saya akan memikirkan cara dalam 2 hari ini mengenai bahan roh yang diperlukan untuk memperbaiki bom mendalam yang berkobar. Mo Lingye menghibur para anggota setting Sun Islands. Sekte Iblis Ilusi mungkin tidak punya waktu untuk berurusan dengan kita sekarang, mengingat klan Blue Gold itu menyebabkan kekacauan di tanah mereka. Untungnya, setting Sun Islands cukup jauh dari Skyflame. Meng Feng mencibir. Penatua Hong, tolong komunikasikan dengan Sekte Terminator sesering mungkin. Kita harus mencari tahu kemana Qin Lai pergi. Mo Lingye menginstruksikan. Dipahami. Semuanya, tolong lakukan yang terbaik untuk meningkatkan kekuatanmu. Untuk saat ini, sepertinya perdamaian tidak akan mengunjungi tanah kekacauan dalam waktu dekat, dan saya tidak berpikir bahwa kita akan menjadi pengecualian dari aturan tersebut. Saya khawatir bahwa klan 3 ras hantu itu pada akhirnya akan berkeliaran di wilayah kami, jadi semua orang harus bersiap sebelumnya. MN, tolong jangan beroperasi di luar untuk saat ini, semuanya. Mari kita lakukan yang terbaik untuk mempertahankan kekuatan kita, kata Mo Jun. Berita bahwa ras manusia dan 3 ras gold telah gagal memutuskan perang dengan satu pertempuran itu menyebar ke setiap sudut dunia hanya dalam waktu singkat. Setiap kekuatan peringkat tembaga, besi hitam, dan batu kapur di semua benua di tanah kekacauan ketakutan dan khawatir. Masalah ini ada di bibir semua orang. Pertempuran benua Prism hampir berakhir sebelum perang pecah sekali lagi di benua pembantaian surgawi dan benua bencana surgawi, menarik perhatian banyak orang. Untuk sementara waktu, harga formasi pelindung sekte besar tumbuh dengan pesat di banyak pasar lelang. Artefak roh yang kuat dan mematikan sangat disukai oleh banyak kekuatan, dan bom mendalam berkobar hanya lebih mahal daripada sebelumnya. Ancaman dari luar mendorong setiap kekuatan di tanah kekacauan berusaha meningkatkan kekuatan mereka secepat mungkin dan sekte besar melindungi formasi untuk mempertahankan tanah mereka. Semua orang di tanah kekacauan merasa terancam oleh 3 ras raksasa. Namun, jauh ke arah laut, ada tempat yang tetap tenang meskipun menerima berita bahwa ras luar mengamuk melintasi tanah kekacauan sama saja. Tempat ini adalah Tanah Rerun Mahadewa. Tanah Rerun Mahadewa adalah tempat yang bebas dari aturan pasukan peringkat perak. Populasi ras asing di tanah ini sebenarnya lebih besar dari ras manusia. Roh-roh jahat yang tersesat dan ras asing yang kejam yang tinggal di Tanah Rerun Mahadewa tidak tertarik pada 3 ras hantu dan karenanya tidak merasakan apapun tentang kepulangan mereka. Bagaimanapun, roh-roh jahat dan ras asing yang tinggal di Tanah Rerun Mahadewa memiliki segala macam cara untuk meninggalkan alam roh. Oleh karena itu, mereka tidak khawatir bahwa kedatangan 3 ras hantu dapat mengubah gambaran yang lebih besar dari alam roh. Mereka tidak berpikir bahwa perang antara 3 ras gold dan ras manusia juga tidak ada hubungannya dengan mereka. Tanah kekacauan sebenarnya, seluruh alam roh saat ini didominasi oleh ras manusia. Penampilan 3 ras hantu di alam roh pasti akan mengancam kepentingan ras manusia, jadi konflik itu wajar. Namun, hal-hal berbeda di Tanah Rerun Mahadewa. Sebagian besar roh jahat dan ras asing yang tinggal di Tanah Rerun Mahadewa tidak memiliki hubungan dengan ras manusia sama sekali. Beberapa bahkan telah ditindas oleh umat manusia sebelumnya. Oleh karena itu, perang antara 3 ras gold dan ras manusia hanya akan membuat mereka senang. Kita hampir sampai. Berdiri di atas punggung Gilbert yang sangat lebar, Qin Lai memandangi pulau-pulau di cakrawala yang jauh sementara sinar dingin melintas di matanya yang menyipit. Tempat apa itu di depan? Gilbert jelas sedikit terkejut. Saya merasakan banyak aura aneh yang tampaknya dimiliki oleh banyak ras yang berbeda. Beberapa dari aura ini benar-benar membuatku merasa familiar sekaligus jijik pada saat yang bersamaan. Tanah di depan kita disebut tanah hancur. Itu adalah tempat di mana banyak roh jahat dan ras asing telah mengakar. Ras kadal dan ras manusia naga juga ada di sana. Apakah aura mereka membuatmu jijik? Qin Lai bertanya. Ras manusia naga, Gilbert mendengus. Ini adalah bibit jelek yang dihasilkan dari prokreasi ras nagamu yang berantakan. Qin Lai menjawab dengan cemberut. Itu pasti pekerjaan naga raksasa yang menyamar sebagai ras naga sejati.
Mata hijau Gilbert berbinar dengan sinar jahat, aku benci semua yang berbau ras naga raksasa. Oh, itu sangat bagus. Aku juga tidak suka Dragonman Rache. Qin Lai menyeringai. Saat keduanya sedang berbicara, sekelompok naga jahat terbang melewati perbatasan tanah Rerun Mahadewa dan masuk lebih dalam ke tempat itu. Di bawah mereka, ada banyak pulau tempat semua jenis roh jahat dan ras asing bercokol. Namun, tak satu pun dari roh-roh jahat atau ras asing ini yang berani melepaskan kentut sekalipun Gilbert dan 13 naga jahat terbang melintasi wilayah mereka. Itu adalah pemandangan yang sama sekali berbeda dari saat Qin Lai diburu di semua tempat. Ras sayap abu-abu, ras manusia naga, dan ras merfolk semuanya melihat ke langit dari pulau masing-masing. Ketika mereka menyadari bahwa makhluk yang terbang melintasi kepala mereka adalah naga jahat, semua orang menangis tanpa disengaja. Mereka naga jahat. Ya ampun, mengapa ada naga jahat di sini? Apakah mataku membodohiku mengapa sekelompok naga jahat menunjukkan wajah mereka di siang bolong? Untuk sementara waktu, roh-roh jahat dan ras asing di pulau-pulau itu sangat terkejut. Duduk di punggung Gilbert, Qin Lai terus memimpin 14 naga jahat dengan ceroboh melintasi tanah Rerun Mahadewa sampai mereka tiba di Pulau Tujuh Mata. Sekarang, energi iblis bawah tanah yang kaya yang digunakan untuk mengisi setiap sudut Pulau Tujuh Mata telah menjadi sangat tipis. Banyak Lizardman dan Dragonman terlihat beroperasi di pulau itu, memetik buahnya dan ramuan roh unik untuk kegunaan mereka sendiri. Bunuh semua Lizardman dan Dragonman di pulau ini. Qin Lai mengerutkan kening saat melihatnya dan berkata, kamu dan orang-orangmu bisa tinggal di sini sementara setelah mereka semua terbunuh. Baik, Gilbert kemudian memberikan perintah menggunakan bahasa naga. 13 naga jahat meraung dan menerkam ke arah musuh mereka. Setelah monster bermata 7 lapu meninggalkan Pulau Tujuh Mata, pulau itu diambil alih oleh Lizard Rache dan Dragonman Rache. Mereka mulai menggali sumber daya di pulau itu untuk diri mereka sendiri. Qin Lai tidak pernah melupakan fakta bahwa Gu Tuo dan Qi Yan hampir membunuhnya di Pulau Frost, dan memaksa Lapu untuk meninggalkan Pulau Tujuh Mata miliknya. Sekarang dia telah kembali ke tanah Rerun Mahadewa dengan 14 naga jahat di sisinya, dia tidak dapat menemukan alasan untuk bermain baik dengan mereka. Lizardman dan Dragonman yang beroperasi di Seven Island tidak terlalu kuat, jadi mereka dengan cepat dimusnahkan oleh 13 naga jahat. Berhenti, saya adalah bawahan Lord Gu Tuo. Beraninya kau membunuh orang-orang kami sembarangan di tanah Rerun Mahadewa. Apakah kamu kehilangan akal sehat? Suara marah terdengar dari tepi luar Pulau Tujuh Mata. Seorang Dragonman yang kuat terlihat bergegas ke arah mereka dengan ekspresi buas di wajahnya. Oh, ini King Luo. Lama tidak bertemu. Qin Lai tertawa panjang. Kamu siapa? King Luo bertanya dengan bingung. Qin Lai tercengang sesaat sebelum dia ingat untuk mengeluarkan topeng kulit rubah dan menanamnya di wajahnya. Apakah kamu ingat aku sekarang? Yao Tian, kamu Yao Tian. King Luo berteriak. King Luo jelas terkejut. Setengah tahun yang lalu, Gu Tuo dan Qi Yan telah bekerja sama dalam upaya untuk menangkap Qin Lai hidup-hidup dan merebut darah ras dewa di dalam dirinya. Pada saat genting, leluhur angin gelap ikut campur dan tiba-tiba mengambil sisi Qin Lai dan Lapu. Dia menghentikan Gu Tuo dan Qi Yan. Karena itu, Qin Lai dan Lapu bisa melarikan diri dari Pulau Frost. Setelah itu, Gu Tuo dan Qi Yan berulang kali membuat masalah bagi angin gelap. The Dragonman Rache dan Lizard Rache mengirim banyak klan untuk berkeliaran di sekitar tanah Rerun Mahadewa. Mereka ingin menemukan Qin Lai. Sayangnya, Qin Lai tidak bisa ditemukan setelah kejadian itu. Gu Tuo dan Qi Yan akhirnya menyerah. Ketika Qin Lai muncul lagi dengan 14 naga jahat, dia mengejutkan King Luo. Yao Tian, kamu berani kembali ke tanah Rerun Mahadewa. King Luo menggeram. Kenapa tidak? Qin Lai memberi isyarat kepada Gilbert. Aku ingin yang ini hidup. Biarkan dia hidup. Gilbert memerintahkan. Seekor naga jahat yang diselimuti sisik yang padat menggelengkan kepalanya dan napas naga korosif yang dibawanya tumpah seperti air terjun ke King Luo. Armor tembaga King Luo mulai larut setelah bersen Mahadewa dengan asam. Bahkan energi roh sedang terkorosi. Banyak lubang muncul di tubuh King Luo saat cairan menggenang. Kamu berani menyerangku? King Luo berteriak. Cakar naga jahat menghantam dan menjepit King Luo ke tanah. Naga jahat lainnya terus bergerak di sekitar Pulau Tujuh Mata untuk merobek dan memakan manusia naga yang tersisa. 1 jam kemudian, manusia naga dan kadal di Pulau Tujuh Mata tidak ada lagi. Orang-orang itu menjadi makanan di perut 14 naga jahat. Qin Lai datang ke menara kayu tempat Lapu berada sebelumnya. Tempat ini jelas telah digeledah dan dirampok setelah Lapu pergi. Banyak tempat yang berantakan. Barang-barang berharga mungkin telah diambil oleh manusia naga dan manusia kadal.
Seberapa kuat kamu dibandingkan dengan praktisi bela diri altar jiwa 1 tingkat 2 tingkat, 3 tingkat? Qin Lai tiba-tiba bertanya. Naga jahat Gilbert sedikit lelah setelah perjalanan panjang selama 10 hari. Dia dengan malas berbaring di tanah, matanya setengah tertutup. Namun, suaranya masih keras. Hampir sama dengan ahli manusia altar jiwa 2 tingkat. Oh, aku akan menjadi lebih kuat seiring waktu. Segera, saya akan bisa melawan altar jiwa 3 tingkat. Tidak buruk, itu cukup. Kekhawatiran Qin Lai mereda. Gu Tuo dari Dragonman dan Qi Yan dari Lizard Rache memiliki kekuatan yang setara dengan ahli altar jiwa 1 tingkat manusia. Bahkan mereka berdua mungkin tidak bisa mengancam Gilbert. Juga, ada 13 naga jahat peringkat 7 lainnya. Kekuatan kelompok naga jahat ini tidak bisa dibandingkan dengan 9 kekuatan besar perak. Di tempat-tempat seperti benua hening surgawi dan benua pembantaian surgawi, mereka tidak dapat dianggap sebagai faksi utama. Tapi di tanah Rerun Mahadewa, naga jahat ini cukup kuat. Jika naga jahat aktif untuk waktu yang lama di dekat tanah kekacauan, kamu akan menarik pengejaran pasukan peringkat perak cepat atau lambat. Hanya di sini Anda dapat melarikan diri dari pengejaran manusia, dan dapat menjalani kehidupan yang relatif damai, kata Qin Lai sambil mengusap dagunya. Dia telah berpikir keras dan mendalam tentang membawa naga jahat ini ke tanah Rerun Mahadewa. Tanah Rerun Mahadewa penuh dengan iblis dan semua jenis ras lainnya. Sebagian besar makhluk di sana tidak disukai oleh 9 pasukan peringkat perak. Namun, 9 faksi tahu tentang tanah Rerun Mahadewa, tetapi jarang datang untuk membersihkannya. Ini berarti ada alasan mengapa tempat ini ada. Tanah Rerun Mahadewa memiliki banyak bahan roh yang langka dan aneh, menjual semua jenis barang terlarang, banyak seni rahasia jahat dan barang-barang pengorbanan. Bahkan 9 kekuatan yang menganggap diri mereka ortodoks memiliki orang-orang yang diam-diam mengembangkan seni jahat atau memiliki hubungan dekat dengan ras lain. Mereka membutuhkan bahan-bahan dari tanah Rerun Mahadewa untuk diri mereka sendiri, atau mereka akan membeli barang-barang yang dibuat oleh ras lain yang bekerja dengan mereka melalui tanah Rerun Mahadewa. Keberadaan tanah Rerun Mahadewa dibutuhkan. Praktisi bela diri dari 9 pasukan peringkat perak biasanya tidak akan datang ke tanah Rerun Mahadewa. Bahkan jika mereka datang, mereka akan mengubah penampilan mereka dan tidak dengan mudah mengekspos diri mereka sendiri. Akibatnya, mereka tidak bisa bertindak bebas. Di tanah Rerun Mahadewa, kelompok naga jahat ini hanya harus menghadapi iblis dan kejahatan lokal, serta ras asing yang mengembangkan seni jahat. Mari kita tinggal di sini sebentar, kata Qin Lai. 14 naga, dipimpin oleh Gilbert, menjadikan Pulau Mata Tujuh sebagai rumah mereka. 14 naga menyebar dan memilih tempat baru untuk beristirahat. Beberapa naga jahat menyukai rawa, jadi mereka menemukan diri mereka rawa. Beberapa menyukai air laut, jadi mereka membangun sarang di tepi laut. Beberapa naga jahat menyukai naungan, jadi mereka membangun sebuah gua di dekat pegunungan. Qin Lai tetap di tempat Gilbert berada. Dia mengambil potongan daging kering dan mengisi perutnya. Setelah memulihkan energi fisiknya, dia mulai berkultivasi. Dia menopang 8 lempengan kayu Thunderblitz dan duduk di tengah. Dia menggunakan kekuatan petir untuk membentuk diagram roh baru. Dalam waktu singkat, diagram roh yang sangat kompleks dan besar yang digambar dengan kilat terbentuk di tengah lempengan kayu Thunderblitz. Berdiri di tengah diagram roh besar seperti jaring laba-laba, mata Qin Lai menjadi cerah saat dia melihat ke-8 lempengan kayu Thunderblitz. Dia tidak bisa tidak mengingatnya. Di Herb Mountain, dia menggunakan 8 pilar batu di dalam gua untuk menarik guntur melalui benang logam yang menghubungkan pilar. Dia melemahkan kekuatan petir untuk perlahan memperbaiki tubuhnya dan mengolah pemberantasan guntur surgawi. Sekarang, 8 lempengan kayu Thunderblitz dan diagram roh yang terbentuk dari petir ini sangat mirip dengan formasi unik di dalam Gunung Herb. Di malam hari, cahaya bulan murni, dan angin sepoi-sepoi. Ini bukan saatnya kilat dan guntur terjadi. Dia tiba-tiba menyalurkan pemberantasan guntur surgawi. Dia fokus, dan menggunakan kesadaran mentalnya untuk memandu petir di awan dan berusaha agar petir jatuh. Bum bum bum. Suara petir menggelegar. Lusinan petir tebal ditembakkan dari awan. Sebuah kekuatan tarik tiba-tiba datang dari diagram petir besar di tengah formasi kayu Thunderblitz. Diagram roh petir tiba-tiba berubah. Pusaran air petir yang sangat besar terbentuk di tengah, tampak seperti jurang maut yang tanpa henti bisa melahap petir di langit. Retak-retak. Baut petir jatuh dari langit dan mendarat di pusaran petir. Benang listrik menjadi lebih liar dan ganas setelah amplifikasi formasi Thunderblitz. Petir di pusaran air menjadi lebih kuat dan mengamuk. Duduk di tengah pusaran air adalah Qin Lai. Arus petir yang datang dari langit dipandu ke dalam tubuhnya melalui pusaran air petir. Pusaran air petir terdiri dari penyimpanan roh, pengumpulan roh,
amplifikasi, materialisasi, dan diagram roh kuno yang menakjubkan lainnya. Di tengah, Qinlai menjadi sumber diagram kuno penyimpanan roh dan menggunakan tubuhnya untuk menyerap petir. Hanya dalam rentang 10 napas, istana kelahiran di lautan rohnya yang terbuat dari guntur dipenuhi dengan kekuatan. Lebih banyak guntur dan kekuatan kilat terus melonjak masuk. Po. Dia menjadi orang yang terbuat dari petir. Petir berputar di sekelilingnya, dan derak terdengar di tulang, meridian, dan pembuluh darahnya. Organ, anggota badan, pembuluh darah, tulang, pikiran, dan titik akupunturnya mengalami penyempurnaan oleh guntur saat dibersihkan oleh kilat. Rasa sakit yang sudah lama tidak dia rasakan menyerang tubuhnya sekali lagi dan membuatnya meraung keras. Menjelang akhir, jiwanya sedikit tidak dapat mentolerir petir yang diperkuat oleh lempengan kayu Thunderblitz dan diagram roh. Dia harus memasuki kondisi ketenangan tanpa pikiran. Jiwanya melayang, melepaskan indranya. Dia diam-diam menanggung pembersihan guntur dan kilat. Di sisinya, naga jahat Gilbert berbaring di tanah seolah-olah dia sedang beristirahat. Setelah suara guntur pertama, matanya terbuka sedikit saat dia mulai mengamati tindakan Qinlai. Ketika sambaran petir dari kedalaman awan ditarik ke dalam diagram roh guntur di tengah lempengan kayu Thunderblitz, matanya terbuka lebih lebar. Ketika diagram roh petir tiba-tiba berubah menjadi pusaran air petir yang dengan marah menyedot guntur dan kilat dari langit, matanya melebar saat lempengan kayu Thunderblitz dan diagram roh memperkuat kekuatan petir surgawi. Ketika Qinlai datang ke pusat pusaran petir dan menggunakan tubuhnya untuk menyerap petir dari langit, mata besar naga jahat itu hampir keluar dari kepalanya. Dia sangat terkejut. Seperti yang diharapkan dari seseorang dengan garis keturunan gila dari ras dewa, darahnya mungkin tidak murni, tetapi kepribadian gila ini masih sama. Mata Gilbert menunjukkan cahaya penghormatan. Kegilaan ras dewa terkenal di dunia. Ras ini yang bisa membayar harga berapapun untuk menjadi lebih kuat tidak pernah memiliki anggota yang lemah. Semua anggota ras dewa terlahir sebagai pejuang. Di sana kami tidak terkecuali. Bahkan para wanita dan bayi pun penuh dengan kegilaan. Desas-desus mengatakan bahwa sebelum ras dewa turun ke alam roh, mereka bertarung dengan ras kuno di luar angkasa. Selama ras mereka ada, mereka bertarung dan menginvasi dunia lain. Setelah mereka datang ke alam roh, mereka segera memulai perang melawan semua ras yang ada di alam roh, akhirnya menaklukkannya dan menjadi penguasanya. Setelah menaklukkan alam roh, mereka tidak berhenti. Mereka menggunakan alam roh sebagai titik pengungkit dan menggunakan lorong ruang angkasa yang terhubung ke dunia tambahan. Mereka memulai perang melawan kata-kata bantu, alam rahasia, naga raksasa, binatang purba, dan ras bawah. Ini adalah balapan gila yang menganggap konsep kelelahan, istirahat, dan kedamaian itu asing. Menatap Qinlai di tengah pusaran petir, Gilbert tiba-tiba tersentak kaget. Mata hijaunya terkunci pada tubuh Qinlai. Dia merasakan riak garis keturunan yang aneh. Ark. Dalam keadaan ketenangan tanpa pemikiran, Qinlai tiba-tiba dan dengan paksa ditarik keluar dari orb penekan jiwa oleh kekuatan yang tidak diketahui. Dia langsung melolong. Dia menemukan bahwa untaian kecil petir, dan energi guntur liar secara bertahap memasuki darahnya saat mereka memperbaiki otot, dan tulangnya. Guntur dan kilat akhirnya mulai memurnikan darahnya. Darahnya mendidih seperti lava dan mengeluarkan panas yang luar biasa. Gumpalan api dan karakter ilahi merah terang muncul dari darah seperti lava dan terbakar dengan ganas. Lemari besi yang tercetak dalam darahnya terkoyak oleh guntur dan kilat. Jiwanya segera ditarik. Semburan udara yang tak terlihat tampak kacau dan buram. Mereka tampaknya memiliki warna kacau yang sama ketika dunia pertama kali diciptakan. Gelembung es seperti kristal tampak seperti bintang atau berlian. Beberapa sebesar gunung dan laut, sementara yang lain tampak sekecil partikel cahaya. Mereka melayang tanpa bobot di ruang yang kacau dan kabur ini. Garis-garis terang yang samar-samar bersinar di dalam gelembung-gelembung es yang tembus cahaya ini. Dia bisa melihat banyak karakter ilahi yang kecil dan berkilau yang sepertinya berisi catatan banyak rahasia dan seni. Garis besar jiwa perlahan menjadi jelas di samping titik cahaya kecil. Jiwa itu berputar dan berbalik sampai akhirnya mengambil bentuk jiwa Qinlai. Qinlai menatap kosong ke tanah yang tidak dikenal ini. Hal terakhir yang dia ingat adalah dia melunakkan tubuhnya dengan pemberantasan guntur surgawi. Dia telah menggunakan 8 lempengan kayu Thunderblitz untuk membuat diagram roh petir raksasa dan melunakkan tubuhnya berulang kali dengan guntur dan kilatnya. Ketika garis keturunannya mendidih dan mengeluarkan panas yang kuat yang terasa seperti lava cair, dan ketika kesadaran jiwanya masuk jauh ke dalam garis keturunannya sendiri, dia merasa seolah-olah dia telah melewati terowongan yang panjang dan dalam. Jadi, dia menemukan dirinya di sini. Dia tidak tahu di mana tempat ini.
Ada banyak gelembung es di samping jiwanya. Gelembung es ini hanya sebesar bola. Ketika dia mencoba untuk melihat sekelilingnya dengan kesadaran jiwanya, dia menyadari bahwa mungkin ada jutaan gelembung lebih jauh darinya. Mereka membentang tak berujung menuju cakrawala. Khayalan bahwa dia terdampar di lautan bintang yang tak terbatas muncul di benaknya. Dia tiba-tiba merasa sangat kesepian dan tidak berdaya. Tempat apa ini, apa gelembung tembus pandang ini? Sambil berpikir, dia mencoba menyentuh gelembung yang paling dekat dengannya. Ajaibnya, jiwanya benar-benar menyelinap ke dalam gelembung es seketika. Dalam sekejap, cahaya kecil yang tak terhitung jumlahnya dan karakter ilahi di dalam gelembung es mengalir ke jiwanya seperti kunang-kunang. Banyak adegan dan banyak teks ilahi yang berisi kenangan tentang ras surga Goul, ras Goul bumi, dan ras Goul biru, catatan tentang semua ahli tiga ras Goul, aliran kekuatan tiga ras Goul, serta pengetahuan mengenai bakat rasial mereka semua melonjak ke dalam jiwanya. Dia memiliki perasaan menakutkan bahwa otaknya akan meledak, dan jiwanya akan hancur. Kenangan masa lalu Buto, Andrew, Bergson, Matthew yang hidup, yang mati, atau yang lolos semua melintas di benaknya. Dia pasif menerima semua informasi. Jumlah waktu yang tidak diketahui kemudian. Jiwanya akhirnya keluar dari gelembung es. Dia menemukan bahwa cahaya di dalam gelembung berubah kembali normal. Tampaknya menunggu jiwa berikutnya untuk menerima semua informasinya. Jiwa Qinlai sekarang memiliki lautan informasi mengenai tiga ras hantu setelah dia keluar dari gelembung. Dia sekarang tahu bahwa ras hantu pernah memiliki banyak ahli Void Realm selama perang melawan Heaven Fighting Rache. Dia bahkan tahu nama mereka, seni roh mereka, dan hal-hal yang mereka katakan sebelum mereka binasa. Dia mengetahui bahwa Heaven Goul Rache secara alami sensitif terhadap kekuatan ruang, dan bahwa mereka dapat berkultivasi dan tumbuh lebih kuat di tempat-tempat di mana ruang kacau dan terdistorsi. Dia juga mengetahui bahwa ras hantu bumi dapat dengan mudah menyelinap ke bawah tanah dan tanah kegelapan tempat mereka menghabiskan 30.000 tahun sebelum kembali ke alam roh. Fakta bahwa Blue Goul Rache memiliki fisik yang kuat dan kekuatan iblis yang dekat, tetapi kurang dalam persepsi jiwa juga tidak luput darinya. Dia belum pernah mengenal tiga ras Goul begitu dalam sampai saat ini. Banyaknya pengetahuan dan ingatan tentang tiga ras Goul di dalam gelembung es itu telah tercetak langsung ke kedalaman pikirannya. Itu membuatnya tahu segalanya tentang ras ini. Dia mulai mengingat kenangan dari tiga ras Goul di dalam pikirannya. Lain lama kemudian. Sekali lagi, dia mencoba menyelinap ke gelembung es lain di dekatnya, dan sekali lagi dia hampir tidak menemui perlawanan. Dalam sekejap, karakter ilahi dan garis terang melonjak ke jiwanya seperti lautan bintang. Kenangan tentang ras naga jahat membanjiri otaknya seperti sungai dan langsung menjadi bagian dari ingatannya. Temperamen naga jahat, detail kampanye masa lalu mereka, naga jahat bernama paling kuat, teknik serangan unik mereka, hal-hal yang harus diperhatikan ketika berhadapan dengan naga jahat, bagian paling berharga pada naga jahat dan rahasia mereka menjadi tercetak jauh di dalam pikirannya sekali lagi. Sama seperti itu, dia mendapatkan pemahaman yang luar biasa tentang ras naga jahat. Dia perlahan mencerna informasi itu, tetapi jejak jiwanya yang jelas mulai kabur. Dia mulai merasa lelah saat gelombang kelelahan yang luar biasa melanda dirinya. Dia merasa bisa segera tertidur. Dia buru-buru berjalan ke gelembung terdekat ketiga. Karakter ilahi bergegas ke dia sekali lagi. Kali ini, informasi di dalam gelembung tidak ada hubungannya dengan tiga ras hantu atau naga jahat. Sebaliknya, itu berisi seni mendalam yang unik untuk keluarga Blaze yang disebut cincin matahari terbakar. Itu adalah teknik yang membutuhkan garis keturunan keluarga Blaze untuk dieksekusi. Proses kultivasi, cincin matahari terbakar, proses eksekusi. Poin penting dari teknik dan segala macam detail lainnya tercetak di benaknya dan berubah menjadi bagian dari jiwanya. Tapi sebelum dia bisa belajar lebih banyak tentang cincin matahari yang terbakar, rasa lelah tiba-tiba menguasai indranya. Alhasil dia tertidur. Setelah tidur selama 1 abad penuh, dia membuka matanya dan terbangun perlahan. Dia merasa sedikit bingung ketika dia melihat sekelilingnya. Dia tidak bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang tidak. Dia menemukan bahwa dia berbaring di tengah formasi kayu Thunderblitz, dan pusaran air petir telah lama kehabisan kekuatannya dan menghilang dari keberadaannya. Tidak ada lagi petir yang terus jatuh dari langit. Di sampingnya, ada 3 naga jahat yang menatap dengan mata hijau, melindunginya. Dia perlahan-lahan mendapatkan kembali akal sehatnya saat dia bertanya dengan sembarangan, di mana Gilbert? Tuanku saat ini di luar, mengajari 2 orang bernama Gu Tuo dan Qi Yan sebuah pelajaran. Seekor naga jahat mengeluarkan napas malas dan keruh dan menambahkan, ini sudah keempat kalinya dia melakukannya. Keempat kalinya, Qinlai tampak heran.
Kamu sudah tidur selama 3 bulan, jawab naga jahat itu perlahan. 3 bulan, seru Qinlai. Lebih khusus lagi, kamu sudah tidur selama 3 bulan 21 hari. Ini tidak terlalu lama, kita biasanya tidur siang lebih lama dari itu, kata naga jahat itu. Bagaimana ini bisa terjadi, kenapa ini terjadi? Qinlai bergumam dengan nada rendah. Ketika dia mengingat keadaan dia saat dia tertidur, dia menemukan bahwa banyak kenangan tiba-tiba muncul di benaknya. Itu adalah kenangan tentang 3 ras Goul, naga jahat dan seni rahasia, cincin matahari terbakar. Dia benar-benar berhasil mempertahankan semua yang dia pelajari di dalam mimpinya. Kilatan luar biasa tiba-tiba muncul dari matanya. Tuanku berkata bahwa kamu telah pergi ke Chaos Blood Realm, milik ras dewamu. Dia mengatakan bahwa kamu mungkin akan mendapatkan sesuatu darinya, sela naga jahat itu. Alam darah kekacauan, Qinlai tampak sangat bingung. Hanya ras kuno sejati yang akan memiliki Chaos Blood Realm, yang unik untuk ras mereka sendiri. Sebagai perbandingan, Chaos Blood Realm mirip dengan menara kitab suci umat manusia. Catatan masa lalu yang gemilang dari para ahli kuno dan warisan abadi ras mereka semuanya dicatat di dalam Chaos Blood Realm. Anda mungkin menemukan pengetahuan dan pemahaman tentang kekuatan, dan bahkan pengalaman hidup dari praktisi terhebat yang pernah hidup dalam ras Anda. Garis keturunan ras kuno adalah kunci untuk membuka Chaos Blood Realm. Jika garis keturunan ras kuno cukup murni, mereka akan memiliki kesempatan untuk memasuki alam darah kekacauan ras mereka ketika wilayah, kekuatan, dan garis keturunan mereka cukup. Mereka akan bisa mendapatkan banyak pengetahuan dari brankas garis keturunan ras mereka. Pengetahuan ini mungkin berhubungan dengan metode untuk meredam fisik seseorang, cara mengaktifkan rahasia garis keturunan, kisah rahasia musuh tertentu atau prinsip-prinsip mengenai penjelajahan jiwa. Naga jahat menjelaskan apa yang diketahuinya tentang Chaos Blood Realm dengan santai dan sedikit malas. Apakah naga jahat memiliki alam darah kekacauan mereka sendiri? Apa kau sudah masuk ke dalam juga? Qinlai berseru kaget. Tentu saja kami tahu. Cahaya kebanggaan menyala di mata naga jahat itu. Ras naga jahat, ras naga raksasa, ras naga iblis, ras naga tulang, dan sebagainya semuanya berbagi alam darah kekacauan yang sama. Chaos Blood Realm ras naga mencatat seluruh sejarah mulia ras naga besar yang pernah ada dan semua jenis seni kultivasi yang unik. Namun, depresi tiba-tiba memasuki matanya. Hanya mereka yang memiliki nama asli yang bisa, secara kebetulan, memasuki Chaos Blood Realm ras naga dan menerima baptisan mereka. Jika tidak, mereka tidak dapat memperoleh warisan rahasia unik ras naga. Naga jahat khusus ini hanya berada di peringkat 7, terjebak untuk beberapa waktu sekarang. Oleh karena itu, saat ini tidak mungkin bagi naga jahat ini untuk memasuki alam darah kekacauan. Apakah Gilbert pernah memasuki Chaos Blood Realm sebelumnya? Qinlai bertanya lagi. Tuanku tertidur terlalu lama, jadi dia belum memiliki kesempatan untuk masuk. Naga jahat itu menjawab dengan ketakutan. Di mana alam darah kekacauan ini? Qinlai bertanya dengan takjub. Dikatakan bahwa Chaos Blood Realm ada jauh di dalam pusaran air asal kekacauan dunia. Adalah tempat di mana hanya jiwa yang bisa masuk. Chaos Blood Realm mencatat rahasia sebenarnya dari kekuatan garis keturunan ras kuno, dan setiap ras yang memiliki Chaos Blood Realm benar-benar kuat. Misalnya, ras hantu surga, ras hantu bumi, ras hantu biru tidak memiliki alam darah kekacauan sendiri. Ini juga berarti bahwa mereka tidak cukup kuno untuk memiliki sejarah ras yang panjang, naga jahat itu menjelaskan dengan bangga. Sejarah ras yang panjang. Qinlai semakin kagum. Beberapa ras lahir tidak lama setelah kekacauan pertama kali bermekaran, dan hanya ras yang lahir pada saat itu yang memiliki Chaos Blood Realm mereka sendiri. Ras-ras yang datang setelah itu seperti 3 ras Goul, ras manusia, ras Dragonman yang menyebalkan itu, ras Lizard, ras Merfolk, ras Aqua Dragonman, dan semua ras acak lainnya yang dibuat kemudian termasuk dalam kategori itu. Oleh karena itu, mereka tidak memiliki sejarah kuno dan Chaos Blood Realm mereka sendiri. Naga jahat menggelengkan kepalanya dengan bangga. Jadi maksudmu kamu memiliki garis keturunan kuno dan bangsawan juga? Tentu saja, itu keren. Qinlai tertawa terbahak-bahak dan merenung sejenak. Kemudian, dia bertanya lagi, jadi, Gilbert berhasil mengalahkan Gu Tuo dan Qi Yan beberapa kali. Betul sekali, Lord Gilbert lebih kuat dari gabungan keduanya. Naga jahat itu mendengus dingin. Tiba-tiba, ia teringat sesuatu dan bertanya, omong-omong, ada seorang pria bernama leluhur angin gelap yang mengunjungi beberapa kali tetapi tidak mengganggu dengan paksa. Dia mengatakan bahwa dia ingin bertemu denganmu. Nenek moyang angin gelap, kan? Qinlai mengangguk. Aku mengerti. Sekarang, bawa aku ke sana agar aku bisa menyaksikan pertarungan Gilbert melawan Qi Yan dan Gu Tuo.
Dia melompat ke punggung naga jahat sambil mengatakan ini. Setelah dia pindah, dia tiba-tiba menyadari bahwa energi rohnya telah meningkat hampir 5 kali lipat dari jumlah sebelumnya. Dia telah muncul di atas punggung naga jahat hampir seketika. Ketika dia menyipitkan matanya dan memeriksa di sekitar lautan roh dan jiwa sejatinya dengan hati-hati, dia menyadari bahwa bahkan danau jiwanya telah berkembang sekitar 3 kali lipat. Tahap tengah dari rilem pemenuhan. Dia segera mengerti alasan di balik transformasi. Senyum aneh muncul di wajah Qinlai. Terobosan ini datang entah dari mana baginya. Lagi pula, yang dia lakukan hanyalah tidur siang yang berlangsung selama lebih dari 3 bulan. Setelah dia bangun, dia tidak hanya menembus ke tahap tengah dari alam pemenuhan mendapatkan lautan roh yang lebih besar, danau jiwa, dan energi roh dalam jumlah yang lebih besar sebagai hasilnya dia bahkan belajar banyak rahasia dari 3 ras hantu dan naga jahat. Selain itu, dia mempelajari teknik seni roh keluarga Blaze yang disebut cincin matahari terbakar. Itu semua sangat tak terbayangkan. Haruskah kita keluar sekarang, tanya naga jahat di bawahnya. Ayo pergi. Qinlai mengangguk. 3 naga jahat yang tinggal di belakang untuk melindunginya naik ke udara bersamaan sambil mengeluarkan raungan. Mereka muncul di luar Pulau 7 Mata dalam sekejap mata. Bola api hijau menggantung di langit seperti lentera hijau saat terbakar dengan aura yang tampaknya mampu merusak segalanya. Gilbert berada tepat di tengah bola api hijau itu. Dipimpin oleh Gutuo dari Dragonman Rache dan Qi Yan dari Lizard Rache, bawahan dari duo itu mengepung, menyerang dan berteriak keras pada Gilbert. Semut bodoh. Gilbert meraung marah dan mencabik tubuh mereka dengan cakarnya, menyebabkan hujan darah dan daging turun dari langit. Banyak Dragonman dan Lizardman diiris menjadi potongan daging yang jatuh ke laut. Di bagian bawah, 6 naga jahat yang jelas bersemangat membuka mulut mereka dan menelan potongan daging ke dalam perut mereka. Bersinar seperti 2 bola lampu, Gutuo dan Qi Yan meraung dan menyerang Gilbert terus-menerus. Qi Yan memiliki ekor kadal di belakang punggungnya, dan setiap kali bergoyang dari sisi ke sisi itu menyebabkan udara meledak. Dia telah memanggil bayangan kadal raksasa dengan kekuatannya dan tampaknya menyatu dengannya. Dia mencoba mengikat Gilbert. Gutuo mengeluarkan raungan keras seperti naga saat seberkas cahaya yang dipenuhi dengan aura ilahi yang agung keluar dari gelabelanya. Sinar cahaya tampaknya memiliki kekuatan penetrasi yang luar biasa. Naga melonjak 9 surga. Gutuo menggelengkan kepalanya ke depan dan ke belakang, dan sinar cahaya di matanya berbentuk naga dan menuju ke pupil Gilbert. Kamu orang bodoh yang bahkan tidak memiliki kekuatan garis keturunan berani mengangkat tanganmu melawanku. Gilbert tertawa mengejek sebelum melebarkan sayapnya yang lebar. Mereka begitu besar sehingga mereka hampir menutupi matahari itu sendiri. Tubuh emas sisik naga. Sinar cahaya keemasan dilepaskan dari armor skala padat dari tubuh Gilbert. Mereka tampak brilian dan eye-catching. Gilbert tiba-tiba tampak seperti naga emas yang terbuat dari emas cair. Tiba-tiba, dia memberikan perasaan yang tak terbatas, perkasa, terhormat dan suci. Serangan gabungan Gutuo dan Qi Yan sebenarnya gagal melakukan apapun pada sisik naga emasnya. Gilbert mengayunkan cakarnya ke udara di sekitarnya. Banyak Dragonman dan Lizardman tewas di bawah serangannya lagi. Bahkan Gutuo dan Qi Yan menderita luka sedalam tulang setelah cakar emasnya menghilang. Kami akan kembali, kamu naga jahat. Gutuo berteriak keheranan sebelum melarikan diri dari tempat itu, takut untuk tinggal lebih lama lagi. Qi Yan juga melarikan diri dengan Lizardman di belakangnya. Itu dia. Qinlai tidak tepat waktu untuk menyaksikan pertempuran berdarah yang berakhir dengan kemenangan Gilbert. Dia hanya melihat beberapa mayat Dragonman dan Lizardman jatuh ke laut. Makanan yang membawa idiot, mereka berdua. Gilbert mendengus dan memasukkan beberapa mayat Lizardman dan Dragonman ke dalam mulutnya sendiri. Kamu akhirnya bangun. Saat dia menatap Dragonman dan Lizardman yang berlari, Qinlai bertanya, mengapa kamu tidak menyerang pulau mereka saja? Ada beberapa orang berbahaya yang bercokol di dasar laut dekat wilayah Gutuo dan Qi Yan itu. Gilbert memukul bibirnya. Aku bisa membunuh mereka, tapi aku pasti akan menderita beberapa luka dalam prosesnya. Sangat mungkin bahwa orang-orang yang tersembunyi jauh di dalam tanah Rerun Mahadewa dapat memutuskan untuk menyerangku dan mendapatkan daging naga atau darah naga saat aku terluka. Oh begitu. Jadi bahkan Anda memiliki hal-hal yang harus diwaspadai, kata Qinlai. Kami adalah satu-satunya kelompok naga jahat yang ada saat ini, dan aku adalah satu-satunya naga jahat yang tersisa di dunia ini. Waktu telah berubah, dan kita tidak bisa lagi bertindak seenaknya seperti dulu. Kita hanya bisa mematuhi aturan tertentu dan belajar bagaimana melindungi diri kita sendiri, keluh Gilbert. Itu tidak benar. Apakah kamu tidak tahu bahwa ada beberapa naga jahat lagi di alam roh? Qinlai tersenyum.
Cahaya keheranan muncul di mata hijau Gilbert. Saya tahu keberadaan mereka, tetapi saya tidak tahu di mana mereka sekarang. Saya tahu bahwa mereka telah memisahkan jiwa mereka dari tubuh mereka dan jatuh ke dalam mati suri seperti kita. Kami melakukannya untuk menyembunyikan aura drakonik unik kami dan bersembunyi dari manusia dan ras kuat lainnya. Tetapi saya tidak tahu di mana saudara-saudara saya ini bersembunyi. Saya bersedia. Qin Lai tersenyum. Kamu pasti mendapatkan banyak kenangan tentang kami dari Chaos Blood Realm, kata Gilbert dengan kejutan yang menyenangkan. Betul sekali. Saat itu, ras dewa meninggalkan alam roh dengan banyak ahli ras Anda. Namun, luar angkasa berbahaya dan sangat mematikan, dan mereka yang lemah tidak dapat hidup di lingkungan ini. Itulah mengapa beberapa dari Anda tertinggal di alam roh. Ras dewa dan seniormu tidak sengaja meninggalkanmu. Mereka memilih banyak tempat khusus bagi orang-orangmu untuk bersembunyi, dan bawah tanah makam Yin Absolut adalah salah satunya. Juga, ada 2 tempat khusus lainnya di tanah kekacauan di mana orang-orangmu mungkin sedang tidur. Qin Lai menyatakan dengan serius. Di mana mereka? Gilbert semakin bersemangat. Naga jahat lainnya juga mengaum dengan semangat. Menemukan mereka itu mudah, tetapi mengumpulkan jiwa mereka dan membangunkan mereka dari tidurnya tidak akan sesederhana itu. Qin Lai mengerutkan kening. Itu benar. Cahaya di mata Gilbert meredup. Alasan kami bisa membangunkan diri kami sendiri adalah karena Heaven Goal itu membantai setiap makhluk hidup yang ada di Prism Kontinen. Dahulu kala, para murid dari kultus pemujaan bulan membantu membangun formasi kebangkitan yang jahat di bawah tanah makam Yin Absolut sesuai dengan seni rahasia yang kami tinggalkan untuk mereka. Formasi jahat ini mampu menarik pecahan jiwa dari mereka yang mati di benua Prism dan mengubahnya menjadi energi, membantu kami mengumpulkan kembali jiwa kami. Jika makhluk hidup di benua Prism tidak semuanya dibantai begitu cepat oleh ras surga Gold, jika tidak ada begitu banyak jiwa yang mati di tempat ini, orang-orangku tidak akan terbangun begitu cepat. Saya percaya bahwa orang-orang saya yang lain yang tidur di situs rahasia lain juga membutuhkan sejumlah besar jiwa sebagai pengorbanan untuk bangkit. Gilbert tahu betul bahwa tidak mudah bagi orang-orangnya untuk bangun dari tidur mereka. Ada tempat yang mungkin mendorong orang-orangmu untuk bangun setelah waktunya tepat, kata Qin Lai dengan ekspresi aneh di wajahnya. Di mana tempat ini? Gilbert buru-buru bertanya. Itu adalah Istana Bumi Bayangan di benua bencana surgawi. Dikatakan bahwa Istana Bumi Bayangan ada di bawah kota api biru. Di masa lalu, Blue Flame City adalah kerajaan yang kuat yang digunakan untuk mengubur almarhum keluarga kerajaan di dalam Istana Bayangan Bumi. Legenda mengatakan bahwa keluarga kerajaan dari kerajaan kuno itu memiliki darah naga sejati, dan dari apa yang saya pelajari tentang naga jahat melalui Chaos Blood Realm, saya tahu pasti bahwa ada sekelompok kecil naga jahat lain yang bersembunyi di bawah Shadow Earth. Istana. Saya percaya bahwa kerajaan yang hilang ini pernah membangunkan salah satu klan Anda di bawah Istana Bumi Bayangan. Naga jahat itu bahkan telah kawin dengan salah satu manusia, sehingga melahirkan garis keturunan yang memiliki apa yang disebut darah naga sejati. Sayangnya, kerajaan kuno itu dihancurkan tidak lama setelah munculnya Sekte Bloodfin. Untungnya, mereka mungkin menyembunyikan rahasia Istana Bumi Bayangan dan mengungkapkannya kepada siapapun kecuali orang-orang mereka sendiri. Tentu saja, kerajaan kuno itu telah lama menghilang, begitu lama bahkan Sekte Iblis Darah telah meninggalkan benua bencana surgawi. Sebuah kota baru telah dibangun di atas Shadow Earth Palace, dan namanya adalah Blue Flame City. Itu milik 3 keluarga besar. Saat ini situasi di benua bencana surgawi berbahaya, dan 3 keluarga besar berperang terus-menerus melawan ras hantu bumi. Banyak praktisi manusia meninggal selama perang, yang saya yakini akan membantu orang-orang Anda dalam kebangkitan mereka. Qin Lai menyelesaikan penjelasannya. Mungkin kita harus segera menuju ke benua bencana surgawi itu. Gilbert menangis. Tidak. Waktunya belum tepat. Qin Lai menggelengkan kepalanya. Pertama, kita tidak tahu apakah pertempuran antara ras hantu bumi dan 3 keluarga besar telah berakhir. Kedua, saat ini ada ahli altar jiwa kultus Fudo hitam di benua bencana surgawi, belum lagi 3 keluarga besar itu sendiri memiliki ahli altar jiwa juga. Yang terpenting, 3 keluarga besar dan Black Fudo Cult adalah musuh bebuyutanku. Apakah kamu mengatakan bahwa kita tidak cocok untuk mereka? Gilbert mendengus. Tidak sekarang, setidaknya. Bahkan jika naga jahat di bawah Istana Bayangan Bumi benar-benar terbangun, paling-paling akan ada 2 naga jahat bernama, jadi kita harus menunggu, saran Qin Lai. Kapan waktu yang tepat untuk pergi ke sana? Tanya Gilbert. Saya sudah tidur selama lebih dari 3 bulan, dan saya tidak yakin apa yang terjadi dengan dunia juga. Beri saya waktu untuk mempelajari ini sebelum saya memberi Anda jawaban. Qin Lai merenung sejenak sebelum menginstruksikan naga jahat di bawahnya,
kirim aku ke pulau tempat leluhur angin gelap. Aku ikut denganmu, kata Gilbert. Tidak masalah. Darkwing Island terletak sangat jauh di dalam Ruin Lands, dan lebih dari 5 kali lebih besar dari Seven Island. Pulau angin gelap terkenal di seluruh tanah Rerun Mahadewa, dan sangat sedikit orang yang berani berperilaku kejam di sana. Ini karena Forefather Darkwing adalah salah satu roh jahat paling terkenal yang ada di tanah Rerun Mahadewa. 7 naga jahat yang dipimpin oleh Gilbert meninggalkan Pulau Tujuh Mata dan membawa Qinlai lebih dalam ke tanah Rerun Mahadewa. Sepanjang jalan, ada banyak roh jahat dan ras asing yang menatap naga jahat dengan takjub dan diam-diam mengumpulkan informasi tentang mereka. Gutuo dan Qian itu baru saja melarikan diri dari Pulau Tujuh Mata. Tampaknya mereka terluka lagi. Ini adalah keempat kalinya orang-orang itu gagal mencapai apapun di Pulau Mata Tujuh. Tampaknya naga jahat yang bercokol di Pulau Tujuh Mata cukup kuat. Tapi tentu saja, naga jahat adalah salah satu cakar paling tajam dari ras dewa pada saat itu. Bagaimana mungkin mereka tidak kuat? Roh-roh jahat dan ras asing mendiskusikan naga jahat di antara mereka sendiri. Dalam perjalanan mereka ke Pulau Angin Gelap, Gilbert terbang menembus ruang udara pulau. Dia tidak peduli dengan fakta bahwa pulau-pulau ini dipenuhi dengan roh jahat dan ras asing dengan bosnya masing-masing. Tuan pulau ini hanya berada di tahap akhir alam nirvana seperti Lapu di masa lalu. Secara alami, kekuatan mereka tidak ada artinya di mata Gilbert. Itu sebabnya dia berani mengabaikan aturan mereka. Tuan pulau ini hanya bisa bersumpah dengan kepala tertunduk saat mereka menyaksikan naga jahat terbang di atas pulau mereka. Mereka tidak berani menghentikan mereka dan menyatakan hak mereka atas wilayah mereka. Ini karena kekuatan mereka terpisah satu sama lain. Namun, ketika Gilbert melewati pulau-pulau itu dan berkelana jauh ke tanah Rerun Mahadewa, dia tiba-tiba mulai mengendalikan dirinya sendiri. Ketika mereka terbang melewati pulau-pulau yang paling dekat dengan Pulau Angin Gelap, Gilbert akan secara otomatis menyingkir dan menghindari terbang melintasi pulau-pulau itu. Tuan pulau ini disebut Raja Iblis Tulang Putih. Dia lebih berbahaya daripada gabungan Gutuo dan Qian. Pulau di depan disebut Pulau Pemanggilan Jiwa. Itu adalah wilayah ibu hantu pemanggil jiwa, dan wanita tua itu juga bukan anak kecil. Pulau di sebelah kanan kita adalah Pulau Bayi Jahat. Itu adalah wilayah Evil Infant Boy, dan emosinya sangat buruk. Kita juga harus terbang mengelilingi pulaunya. Gilbert jelas bertindak jauh lebih hati-hati setelah dia mencapai kedalaman tanah Rerun Mahadewa. Dia akan menjelaskan tentang pulau-pulau dan tuannya kepada Qinlai setiap kali mereka menghindarinya. Qinlai tersenyum kecut sebagai tanggapan. Raja Iblis Tulang Putih, ibu hantu pemanggil jiwa dan bayi laki-laki jahat adalah orang-orang yang menyebabkan sakit kepala bagi orang lain seperti leluhur angin gelap. Mereka adalah bos yang tinggal di tanah Rerun Mahadewa selama bertahun-tahun dan ditakuti oleh semua orang. Bahkan naga jahat peringkat 8 seperti Gilbert harus menghindari terbang di atas pulau mereka, bukan untuk menyinggung mereka. Itu menunjukkan betapa menakutkannya mereka sebenarnya. Kadang-kadang, bahkan Qinlai berpikir bahwa roh-roh jahat dan ras asing yang tinggal di tanah Rerun Mahadewa bisa menjadi tandingan bagi 9 pasukan peringkat perak yang hebat jika mereka tidak begitu sibuk saling membunuh. Apakah itu Yao Tian? Bawahan nenek moyang angin gelap, Lu Heng terbang dari pulau angin gelap sementara lengan bajunya menggelegak dengan api hijau kebiruan. Dia penuh dengan senyuman. Qinlai dan naga jahat yang dipimpin oleh Gilbert harus mencapai pulau angin gelap. Haha, aku datang untuk mengunjungi senior Darkwing. Qinlai memasuki pandangan Lu Heng dari belakang leher Gilbert. Nenek moyang telah menunggumu. Silahkan masuk. Lu Heng berkata dengan keras. Suara mendesing. Angin astral yang ganas menyebar ke sekeliling di atas pulau tepat setelah Lu Heng mengatakan ini. Tunggu saja aku di luar pulau. Qinlai membangunkan kereta perang kristal dan berkata kepada Gilbert, leluhur angin gelap dan aku saling mengenal. Dia tidak akan mencoba membunuhku, jadi kamu bisa santai. Baik, Gilbert mengizinkannya masuk sendirian. Maka, naga jahat turun dari langit dan menunggu kembalinya Qinlai di tempat di sebelah pulau. Alasan mereka menemani Qinlai adalah karena mereka takut Gutuo dan Qian akan mencoba mencegat dan membunuhnya di tengah jalan. Mereka tertarik pada percakapan Qinlai dan leluhur angin gelap, juga tidak ingin tahu tentang detailnya. Di bawah bimbingan Lu Heng, Qinlai menerbangkan kereta perang kristalnya ke Pulau Angin Gelap. Saat dia memasuki Pulau Angin Gelap, dia segera merasakan energi dunia yang kaya membasuhnya. Qinlai memperhatikan bahwa pulau itu ditanami banyak pohon kuno langka dalam pola 9 persegi. Pohon-pohon kuno setidaknya setinggi 100 meter, dan daun serta cabangnya bergoyang di bawah angin. Mereka tampaknya mampu mengumpulkan energi roh dunia. Banyak menara kayu yang dibangun dari kayu abadi dapat ditemukan tersebar dalam pola tertentu di pulau itu juga.
Dinding menara kayu ini bertuliskan gambar gunung, sungai, pohon kuno, dan semua jenis binatang roh. Pola yang rumit dan indah ini jelas dibuat dengan tujuan tertentu. Nenek moyang ada di sana. Lu Heng menunjuk ke depan. Di puncak istana kayu 7 tingkat yang tingginya puluhan meter, terlihat seorang lelaki tua kurus berdiri tegak seperti tiang bambu di dekat jendela. Itu adalah angin gelap leluhur. Setelah memperhatikan Qin Lai, dia tertawa kecil. Hehehe, lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu, teman mudaku? Tawa leluhur angin gelap secara objektif tidak menyenangkan, tetapi bagi Qin Lai itu terdengar ramah dan sayang. Dia masih ingat hari ketika Forefather Darkwing menyela pada saat kritis dan menahan Gu Tuo dan Qi Yan dengan paksa di Frost Island. Jika dia tidak melakukannya, Lapu dan Qin Lai tidak akan bisa meninggalkan tanah Rerun Mahadewa hidup-hidup. Dia berutang banyak pada Forefather Darkwing. Bertemu dengan baik, nenek moyang. Qin Lai melompat dari kereta perang kristal dan membungkuk padanya. Dia berkata dengan tulus, setahun yang lalu, Lapu dan aku akan mati jika bukan karena bantuanmu, leluhur. Itu hanya masalah kecil. Darkwing melambai dan memberi isyarat agar Qin Lai duduk. Qin Lai duduk dengan santai. Haruskah aku memanggilmu Yao Tian, atau, Qin Lai? Darkwing bertanya dengan sedikit senyum yang muncul dari wajahnya. Qin Lai tersenyum. Apapun yang kamu suka, senior. Sudah 4 bulan sejak dia meninggalkan Prism Kontinen. Secara alami, mereka yang memperhatikan gambaran yang lebih besar dari tanah kekacauan memiliki cara mereka sendiri untuk memperoleh berita yang mereka inginkan. Fakta bahwa dia telah memanggil 14 naga jahat dari makam Yin Absolut di benua Prism bukanlah rahasia bagi orang-orang yang pandai itu. Saat ini, naga jahat telah muncul di tanah Rerun Mahadewa, dan Yao Tian adalah satu-satunya orang yang tinggal di sebelah mereka. Wajar bagi Darkwing untuk menebak identitasnya. Kamu pasti berpikir bahwa aku baru mengetahui identitasmu baru-baru ini, bukan? Darkwing melihat melalui pikirannya sambil tersenyum sebelum menggelengkan kepalanya. Itu tidak benar. Saya sudah tahu siapa Anda jauh di Pulau Frost. Kenapa lagi aku melakukan begitu banyak untuk menyelamatkanmu saat itu? Oh, kali ini Qin Lai benar-benar terkejut. Kamu sudah tahu siapa aku di Pulau Frost lalu kenapa kau membantuku? Mohon maafkan saya karena lambat dan tidak tahu jawabannya. Hanya sedikit orang yang tahu tentang asalku. Wajah Darkwing berubah suram saat dia diam-diam mengeluarkan token giok dari kemejanya. Ketika Qin Lai memperhatikan token itu, dia diam-diam terkejut menemukan lambang gunung pedang surgawi terukir di atasnya. Yan Bai, Yan Dong dan saya telah berpartisipasi dalam uji coba gunung pedang surgawi dan menjadi muridnya di tahun yang sama. Anda dapat mengatakan bahwa Wang Enze dan yang lainnya adalah saudara dan saudari senior saya juga, kata Darkwing dalam kenang. Bawahannya di sekitarnya telah meninggalkan sisinya sejak lama. Mereka pergi sehingga leluhur bisa mengobrol secara pribadi dengan Qin Lai di dekat jendela. Ah, sangat senior milik Gunung Pedang Surgawi, kata Qin Lai dengan hormat. Aku sudah lama tidak menjadi salah satu dari mereka. Angin gelap menggelengkan kepalanya. Itu adalah lelucon yang mengerikan. Saat itu, kami mengambil cobaan kami dan pergi ke Gunung Pedang Surgawi untuk mengambil pedang terbang bersama. Saya menemukan bahwa pedang terbang yang saya temukan mengandung seni rahasia jahat yang tidak dapat saya tolak untuk berkultivasi. Sejak itu, saya semakin banyak menyerah pada seni jahat dan mengalami rebound jahat beberapa kali. Sementara pikiranku kacau, aku membunuh beberapa senior dan juniorku. Tidak butuh waktu lama sebelum murid Gunung Pedang Surgawi dengan masa depan cerah di depannya diperlakukan seperti iblis jahat. Gunung Pedang Surgawi memberikan perintah untuk membunuhku. Saya tidak punya pilihan selain melarikan diri dan menyembunyikan identitas saya. Saya membutuhkan kekuatan yang lebih besar untuk bertahan hidup, jadi saya bekerja lebih keras untuk mengembangkan seni rahasia jahat itu. Gunung Pedang Surgawi kehilangan seorang praktisi bela diri yang sangat berbakat. Namun 100 tahun kemudian, Tanah Rerun Mahadewa memperoleh roh jahat baru yang telah memberi dirinya nama baru, Angin Gelap. Angin Gelap menghela nafas dalam-dalam. Qin Lai tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya mendengarkan dengan tenang dan hati-hati semua yang dikatakan Darkwing. Aku tahu siapa kamu karena Limu. Ketika Anda meninggalkan setting Sun Islands dan menuju Sekte Terminator, Limu pernah mengatakan kepada saya untuk menjaga Anda atas namanya jika saya kebetulan bertemu Anda di Tanah Rerun Mahadewa. Angin Gelap melihat ke atas. Ini Paman Li lagi. Qin Lai berseru heran. Sebagai pedang surgawi ke-6, dari Gunung Pedang Surgawi, tanggung jawab terbesar Limu adalah menangani pengkhianat sekte. Saya pernah menjadi target yang harus dia hilangkan. Darkwing tersenyum aneh ketika dia mengatakan ini,
Aku mati-matian berlari dari satu tempat ke tempat lain untuk menghindari pengejarannya, tetapi dia masih menemukanku pada akhirnya. Saya pikir dia akan membunuh saya, tapi, ketika dia mengetahui seluruh situasi dan mengkonfirmasi bahwa saya telah membunuh sesama anggota sekte saya sementara pikiran saya kacau, ketika dia mengetahui bahwa saya belum membunuh anggota sekte lain meskipun dikejar oleh pedang surgawi Mountain selama bertahun-tahun, dia benar-benar memutuskan untuk membiarkan saya hidup. Seandainya dia bersikeras membunuhku saat itu, tidak mungkin aku bisa melawannya. Limu adalah pria paling aneh di Gunung Pedang Surgawi. Saya harus mengakui bahwa saya berhutang budi padanya. Darkwing menceritakan segalanya padanya. Jadi begitulah, Qinlai akhirnya memahami seluk-beluk seluruh situasi. Aku sudah mencoba mengirim beberapa orangku untuk mengunjungimu beberapa kali di Pulau Tujuh Mata. Kata angin gelap. Saya berkultivasi dalam pengasingan, jadi saya tidak tahu ini sampai pagi ini. Saya datang segera setelah saya bangun. Qinlai menjelaskan. Limu memintaku untuk menyampaikan pesan dan memberitahumu bahwa Kepulauan Matahari Terbenammu sedang dalam masalah. Dia mengatakan bahwa kamu harus mencari Evil Infant Boy dari Evil Infant Island untuk membangun formasi teleportasi yang menghubungkan dari Seven A Island ke Setting Sun Islands, lanjut Darkwing. Dia ingin aku membangun formasi teleportasi yang terhubung ke Setting Sun Islands tapi untuk apa Setting Sun Islands tidak memiliki formasi teleportasinya sendiri, dan bahkan Bloodfin Sect hanya memiliki satu formasi teleportasi yang menghubungkan ke Tanah Darah Pamungkas. Formasi teleportasi itu terbatas, hanya bisa dihubungkan ke satu tempat. Qinlai mengerutkan kening dalam-dalam. Flaming Sun Island memang memiliki formasi teleportasi yang lebih kecil yang dapat menteleportasi seseorang saat ini. Tentu saja, formasi teleportasi itu tidak dapat menopang teleportasi lintas benua. Kata angin gelap. Benarkah bagaimana itu bisa terjadi, seru Qinlai? Saya tidak punya ide. Angin gelap menggelengkan kepalanya. Apakah Evil Infant Boy benar-benar tahu cara membangun formasi teleportasi? Qinlai bertanya lagi. Dia melakukannya. Darkwing tampak yakin ketika dia mengatakan ini. Keheranan Qinlai semakin menjadi-jadi. Sangat sulit untuk membangun formasi teleportasi. Butuh master formasi yang berpengalaman dalam kekuatan ruang untuk menggambar garis ruang dengan bantuan bahan roh di lingkungan alam yang unik. Duan Qianji benar-benar fokus pada pertempuran, jadi bahkan jika dia berpengalaman dalam kekuatan luar angkasa, dia tidak bisa membangun formasi teleportasi. Butuh seseorang seperti Luo Han yang sama-sama memahami kekuatan ruang dan menggunakan pengetahuan tentang penempaan artefak untuk mengaturnya. Jumlah orang di seluruh tanah kekacauan yang dapat membangun formasi teleportasi dapat dihitung dengan dua tangan. Para ahli kaliber ini diperlakukan seperti harta pamungkas bahkan oleh 9 pasukan peringkat perak yang hebat. Hampir tidak mungkin sebuah sekte akan membiarkan orang seperti ini pergi. Dia tidak pernah berpikir bahwa bayi jahat dari tanah Rerun Mahadewa akan menjadi orang sekaliber seperti itu. Evil Infant Boy dulunya adalah adik laki-laki Luo Han. Tapi karena dia adalah kurcaci, dia didiskriminasi sejak usia muda sampai pikirannya berangsur-angsur menjadi bengkok. Ketika dia kembali ke tanah kekacauan setelah studinya selesai, dia melakukan banyak tindakan mengejutkan yang akhirnya menyebabkan sekte artefak surgawi menendangnya keluar dari sekte mereka. Angin gelap berubah serius. Tetapi meskipun Evil Infant Boy memiliki kepribadian yang bermasalah, kemampuannya untuk membangun formasi teleportasi hanya 1 atau 2 langkah di belakang Luo Han. Faktanya, dikabarkan bahwa dia mungkin akan menjadi ahli sekte artefak surgawi terbaik dalam membangun formasi teleportasi, jika dia tidak dikeluarkan dari sektenya sendiri. Apakah dia benar-benar baik? Mata Qinlai berbinar. Tanpa keraguan, angin gelap mengangguk. Apakah kamu pernah berurusan dengannya? Minat Qinlai semakin terlihat. Berurusan, angin gelap tertawa kering. Kami telah bertarung satu sama lain beberapa kali, tentu saja. Dia adalah orang yang sangat mandiri dan sulit untuk dihadapi. Jangan mengandalkan saya untuk membujuknya atas nama Anda. Beberapa saat jeda kemudian, Darkwing melanjutkan, saya tidak tahu mengapa Limu ingin Anda meminta bantuannya. Setidaknya menurut pendapat saya tidak bisa melihat cara bagi Anda untuk membujuknya untuk membantu Anda. Omong-omong, bagaimana keadaan tanah kekacauan? Tidak terlalu bagus, aku takut. Bagaimana? Orang luar di benua Prism relatif tenang. Mungkin Forevator Terminator telah mengajari mereka pelajaran yang sangat buruk sehingga mereka tidak lagi berpikir untuk menyebabkan masalah. Angin gelap mengerutkan kening dalam-dalam. Saya mendengar bahwa orang luar perlahan-lahan memindahkan basis operasi mereka dari benua Prism setelah mengetahui bahwa mereka tidak dapat menembus garis pertahanan sekte Terminator. Orang luar yang seharusnya beroperasi di sekitar area itu telah terpecah menjadi 2 kekuatan,
dan mulai menyerang benua bencana surgawi dan benua pembantaian surgawi dengan ceroboh. 3 keluarga besar dari benua bencana surgawi mampu bertahan melawan orang luar berkat bantuan Black Fudo Cult, tetapi mereka menderita banyak korban sebagai hasilnya. Namun, situasi di benua pembantaian surgawi bahkan lebih buruk. Orang luar yang dipimpin oleh Blue Gold Rache saat ini sedang menyerang wilayah ilusori Demon Sect. Sekte Iblis Ilusi dan Kultus Fudo Hitam adalah musuh sejak awal, dan Kultus Fudo Hitam telah mengirim beberapa ahli untuk menyelamatkan benua bencana surgawi. Secara alami, mereka tidak melakukan apapun untuk membantu Sekte Iblis Ilusi. Sekte Iblis Ilusi saat ini terlibat dalam perang saudara, dan mereka tampaknya telah menyinggung 4 pasukan peringkat perak lainnya di benua Prism. Bagaimanapun, mereka lelah berurusan dengan orang luar sekarang. Dark Queen menjelaskan apa yang terjadi akhir-akhir ini dengan dunia. Oh, kalau begitu semuanya masih baik-baik saja. Qinlai merasa senang dengan berita itu. 780.